Jadi untuk meeting weekly ini saya adakan rutin ya setiap hari Sabtu ya. Eh, kadang malam, kadang pagi ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ngikutin ya bisa nonton di YouTube ya untuk rekamannya ya. Tapi saran saya sih kalau Anda punya waktu lebih baik join aja meetingnya. Kenapa? Karena biasanya kalau ada rekamannya orang itu banyak kan eh, mindsetnya itu suka delay ya, suka suka menunda-nunda ya. Jadi wah nggak apa-apa lah, males aku join meetingnya Pak Sunar pagi-pagi masih eh, masih bangun tidur ya mau tidur lagi ya seperti itu ya. Tapi terserah sih. Tapi biasanya kalau diundur-undur terus nanti ujung-ujungnya nggak nonton ya seperti itu ya. Karena mengandalkan rekamannya. Jadi lebih baik join langsung kita bahas bersama untuk minggu yang akan datang. Jadi meeting ini mungkin yang terakhir ya untuk yang di bulan Desember. Karena kalau kita lihat untuk tanggal berikutnya ya tanggal 16 Desember itu sudah mendekati perayaan Natal ya juga akhir tahun juga saya ada acara juga 23, 30 juga kemungkinan besar orang sudah berlibur ya. Mungkin biasanya kalau setahu saya kalau akhir-akhir Desember orang-orang sudah nggak seberapa aktif trading saham ya seperti itu ya. Kecuali kalau saham yang masih super hot ya seperti yang sekarang yang BRPT kemudian eh, yang lain-lainnya PTRO dan lain-lainnya mungkin masih kalau masih aktif terus sampai akhir tahun ya mungkin masih rame ya seperti itu. Tapi biasanya agak sepi 23 sampai 30 itu saya akan tunda untuk minggu yang akan datang ya seperti itu ya. Jadi ini meetingnya untuk yang 11 Desember sampai dengan 15 Desember saham-saham yang kira-kira menarik dan juga yang akan datang ya seperti itu ya. Kemudian untuk yang berminat untuk donasi tadi ada yang menanyakan juga di grup ya silakan donasi tapi donasinya sukarela aja ya jangan terlalu banyak banget ya seperti itu ya yang secukupnya aja. Biasanya kalau donasinya sudah terkumpul banyak biasanya saya akan sumbangkan ya seperti itu ya. Tapi ya nggak semuanya tapi biasanya saya ngambilnya juga nggak terlalu banyak juga sih dari donasi ya karena donasi itu untuk menutupi ya biaya operasional aja untuk Zoom meeting kemudian yang lain-lainnya ya internet dan lain-lain dan juga untuk beberapa tools yang saya pakai ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi saya mulai langsung untuk yang pertama kita langsung bahas sahamnya ya seperti itu ya. Jadi em, kali ini saya sendirian sih biasanya dibantu oleh Trisiana ya sambil promosi sekuritas biasanya dia seperti itu ya. Karena dia orangnya marketingnya dari Miraset. Jadi kalau yang berminat untuk membuka rekening Miraset nanti bisa hubungin saya nanti saya kenalkan ke Trisiana dia yang akan bantu ya prosesnya. Jadi saya mulai dulu dengan saham yang paling hot ya, BRPT ya. Jadi kalau kita lihat BRPT ini candle yang terakhir hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 itu dia ekornya panjang ya ke atas ya dan juga di bawah dia ekornya panjang. Jadi menandakan kalau kita lihat low-nya 1530, high-nya sampai 1950 berarti dia itu fluktuasinya tinggi ya. Kalau yang ngikutin channel saya ini di YouTube channel itu sudah saya bahas pada waktu sesi satu break ya hari Jumat itu saya sudah bahas mengenai BRPT ya kemudian saya upload bagi yang sudah nonton ya kalau langsung buy masih bisa cuan ya asalkan pasang trailing stopnya cuannya nggak hilang ya seperti itu. Memang dia pullback. Nah pertanyaannya apakah koreksinya itu masih cukup wajar Pak Sunar untuk BRPT. Nah biasanya untuk saham-saham yang naiknya tinggi kita kalau ambil garis acuan trailing stopnya atau stop lossnya itu kita nggak bisa lihat candle sebelumnya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ini nggak ada candle sama sekali. Jadi nggak bisa pakai acuan dari candle ini kan susah lihatnya Pak Sunar. Ini kalau saya sudah punya trailing stopnya atau stop lossnya di mana gitu ya. Jadi bingung ya. Karena nggak ada acuan sebelumnya. Jadi biasanya saran saya pakai hourly. Ya. Hourly kalau masih belum jelas ya. Atau misalnya range-nya masih terlalu tinggi. Misalnya contohnya ini ya. Kalau di hourly chart ya, ini kan 2 jam sebelumnya ya, dia kan sempat naik tinggi sampai 1950. Nah, kalau kita lihat dari low-nya itu kan 1715, ya kan? Jadi kita bisa pakai acuan dari low tersebut ya. Kalau misalnya sudah punya sahamnya, kalau turun di bawah 1715, Anda kurangi posisi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau turun lagi, Anda bisa pakai acuan yang hourly sebelumnya, 1 jam sebelumnya atau sebelumnya lagi kalau misalnya terlalu dekat ya. Karena kalau kita lihat di sini kan low-nya 1715, kalau berikutnya lagi low-nya 1705. Ya, terlalu dekat mungkin ya kalau pasang stop loss-nya ya 1705. Anda bisa pakai acuan berikutnya di 170 maaf ini yang paling dekat kan 1705. Kemudian kalau low berikutnya lagi 1615 ya. Jadi maksimum stop loss-nya kita bisa pakai acuan 1615 di sini ya. Um, 1615 ini kita ambil dari low-nya dari kurang lebih 3 jam ya sebelumnya ketika dia mencapai all time high-nya kemudian dia kalau kita perhatikan mundur ke belakang itu low sebelumnya 1515.
Jadi Anda paling dekat acuannya 1715 untuk stop lossnya. Kemudian kalau turun di bawahnya 1615 lebih baik jual dulu. Anda bisa pasang automatic order ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah masih bisa breakout ke atas 2000 ya? Kalau mengenai Fibonacci extensionnya ini sudah saya gambarkan. Target price-nya itu bisa ke 2250 kalau dia berhasil breakout ke atas 2000 ya. Jadi 2000 adalah resisten terdekatnya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, kalau kita perhatikan di sini, maka entry terbaik dari hourly-nya itu kita lihat naik ke atas 1920 kita barusan buy. Ya. Jadi saat ini kemungkinan besar dia akan cenderung konsolidasi dulu ya, kemungkinan besar ya. Istilahnya istirahat dulu. eh, Kalau misalnya mau buy high sell higher, itu naik ke atas 1920 kita buy, naik ke atas 2000 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 2250 ya. Jadi tunggu aja naik ke atas, atau kalau yang mau buy on weakness itu bisa tunggu di MA20-nya, di hourly-nya ya, bukan di daily-nya. Kalau di daily-nya MA20-nya terlalu jauh banget ya. MA20-nya untuk di daily di area 1135 ya. Jadi nggak mungkin kita kalau terlalu jauh ya. Bahkan kalau dia turun lagi sampai testing MA20-nya di bawah ini ya, kita patut mempertanyakan berarti uptrend-nya sudah selesai. Project goreng-goreng sahamnya sudah selesai, istilahnya gampangnya seperti itu ya. Kita pakai hourly-nya. Jadi yang mau buy on weakness itu kemungkinan di area sekitar 1515 ya. Jadi kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi ke atas ya, Anda bisa buy di 115 atau 1515 atau 1615 ya. Jadi ada dua area di sini. Ini yang mau buy on weakness ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 1515 malah turun lagi, maka ada kemungkinan dia akan balik arah ke bawah. Jadi jangan sampai Anda itu pasang average zone ya. Jadi biasakan no average zone. Apalagi kalau saham-saham yang uptrendnya strong banget, naiknya tinggi, kemudian kalau turun jangan di average zone karena bisa jadi proyeknya selesai. Nanti Anda kebagian cuci piringnya, ya seperti itu ya. Tapi perlu saya ingatkan ya, kalau ngikutin saya buy high sell higher, ya, itu karena saya follow the trend ya, bukan saya menyesatkan orang lain. Enggak, saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau ngikutin lama saya sudah lama, saya tidak pernah menyesatkan ya. Kalau memang harus pasang stop loss, saya bilang harus pasang stop loss. Walaupun sebelumnya ada yang kritik saya, katanya disiplin cut loss, nanti loss terus ya seperti itu. Padahal saya sudah sebutkan juga, faktor disiplin di saham itu ada dua ya. Disiplin pasang stop loss, tapi juga disiplin buyback. Artinya, kalau misalnya kena stop loss, kemudian sahamnya itu berbalik arah lagi ke atas ya, rebound lagi mantul ke atas ya, uptrendnya sudah mulai bagus lagi. Kenapa kita nggak disiplin buyback ya? Kalau misalnya saham tersebut masih bagus ya. Jadi orang tersebut nyindir hanya nyindir dari faktor stop loss-nya aja ya. Stop loss itu memang penting banget ya. Karena pengalaman saya dari 2013 sampai sekarang ya, kita nggak akan pernah tahu saham yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Ini sudah sering saya sebutkan di video ya. Makanya stop loss itu masih penting, masih perlu banget ya. Walaupun Anda katakanlah Anda itu investor, ya kan? Pak Sunar, saya itu investor, ngapain cut loss ya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari Warren Buffett lah ya, investor yang terhebat kan di dunia ya, Warren Buffett ya, salah satu yang masih hidup ya. Dia aja pernah cut loss ya di saham airline ya. Dia juga mengakui di waktu di shareholder meetingnya dia mengakui dia nggak tahu ya, apa yang akan terjadi, yang telah terjadi ya. Dia mengakui kesalahannya ya di saham airline tersebut. Akhirnya dia jual seluruh sahamnya di airline-nya seperti itu ya. Seluruh saham airline-nya dia jual seperti itu. Jadi baik investor pun kadang-kadang kita harus cut, ya, seperti itu. Cut loss dalam arti bisnisnya sudah nggak menguntungkan lagi atau prospeknya sudah nggak ada lagi seperti itu ya. Tapi ada beberapa saham juga yang Warren Buffett yang loss-nya masih dalam tapi dia masih hold ya. Tapi itu dia juga porsinya nggak banyak ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di porsinya Warren Buffett yang dia masih loss dalam itu pun nggak banyak seperti itu ya. Jadi kita juga harus paham ya. Saran saya sih selalu punya plan aja ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya BRPT. Berikutnya untuk TPIA. Jadi untuk TPIA ini kalau kita perhatikan uptrendnya masih strong banget ya. Sentimen ikutan grupnya PP katanya gitu ya, atau orang bilang gitu ya. Jadi saya kalau untuk TPIA ini agak mudah ya lihatnya di daily chart-nya ya. Jadi yang sudah punya untuk TPIA ini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Kalau ngikutin saya kan saya sudah dari awal saya sebutkan, bahkan sebelumnya naik ini saya sudah gambarkan Fibonacci extension-nya ya. 21,8%, ini 4.500 targetnya sudah terlampaui. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 4.500. Maksimum di low-nya hari Jumat 4330 itu maksimum ya stop loss-nya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar hold aja, TPIA peluangnya ke depannya bagus.
Tapi jangan lupa TPI ini salah satu saham ya. Kalau dia naik, naiknya tinggi banget. Tapi kalau turun, turunnya bisa dalam banget ya. Seperti itu ya. Buktinya sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ya, ini kan tahun 2019 naik, kemudian ini mungkin COVID ya seperti itu. Tapi kalau kita ambil dari 2021 ya, ketika di puncaknya sebelumnya ya, ini sebelum aksi korporasi ya, sekitar 2.500-an dia bisa turun sampai 1.600-an, 1.680-an ya seperti itu ya. Jadi dia turunnya juga dalam berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Jadi kita harus juga tetap istilahnya itu realistis ya. Jadi karena dia sudah naiknya tinggi, kalau turun jangan di average down ya. Jangan sekali-sekali untuk, wah Pak Sunar, saya nanti kalau turun di banyak 4.500, saya tunggu di 4.000 atau tunggu di 3.600 ya, begitu ya. Memang buy on weakness saya gambarkan di 4.500 dan 3.600-an. Tapi itu buy on weakness sistemnya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Tapi kalau masih turun, apalagi turunnya masih drastis ya, nah kita lebih baik hindari dulu. Ya, jangan lupa pasang stop loss-nya. Nah, kalau yang mau buy high sell higher ya, karena prinsip saya itu follow the trend. Anda tinggal ikutin aja garis yang sudah saya berikan, 4750 ke atas kita boleh buy ya. Saya tegaskan boleh buy. Nah, memang sebelumnya saya sudah bilang di video sebelumnya buy high sell higher ya. Ya dia masih bisa cool, masih bisa naik lagi kan. Kalau kita perhatikan ini setelah kalau kita perhatikan setelah saya bahasan waktu sesi satu break ya, itu dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Ke high-nya bahkan dia higher dari sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini jamnya jam 2 lebih 23 ya. Harusnya saya sudah upload sudah selesai ya waktu itu ya. Itu dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Jadi untuk TPI ini yang mau buy high sell higher naik ke atas 450 kita buy, naik ke atas 5.000 kita tambah lagi average up ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Tapi kalau Anda misalnya takut ya, lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Daripada nanti ngikutin omongannya Pak Sunar ya, Anda nggak tahu cara pasang automatic order untuk stop loss-nya atau nggak bisa real time jagain posisinya karena fluktuasinya tinggi ya. Ya lebih baik jangan buy high sell higher ya. Lebih baik pilih saham yang lainnya atau tunggu buy weakness nanti kita belum tahu ya. Kira-kira turunnya sampai kemana kita belum tahu. Ya saya nggak mendoakan turun nggak. Sudah naik saya nggak tahu akan turun. Saya tipe orang yang kalau saham sudah naik saya nggak mau mendoakan turun. Gara-gara saya nggak punya sahamnya, saya ingin beli saya nggak mendoakan. Karena apa? Saya takutnya kalau didoakan turun, doanya itu dikabulkan. Beneran dikasih turun ya. Kasih murah. Nah masalahnya, apakah nanti bisa naik lagi? Ya seperti itu ya. Em, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lebih baik kita doakan naik supaya kita profit bersama. Market selalu kasih kesempatan untuk buy on weakness ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk GoTo, Gojek Tokopedia. Ya, GoTo ini terus terang aja saya ada buy. Yang terakhir untuk GoTo ya. Saya sudah sharekan di grup saya juga. Saya coba lihatkan sebelumnya ini average saya masih belum cuan sih terus terang aja untuk GoTo average saya sebentar saya lihatkan dulu di portfolio saya ya. Saya cek dulu average saya lupa ya average saya terakhir. Jadi untuk GoTo saya punya masih loss ya. Itu average saya di oh sudah profit ya 102 ya saya lupa ya. Karena yang terakhir dia naik tinggi ya seperti itu ya. Jadi average saya di 102 sebenarnya ada loss sedikit ya. Karena sebelumnya saya ada cut loss-nya. Cut loss-nya masih belum istilahnya belum terbayarkan ya karena saya ada buybacknya di harga yang agak tinggi juga ya seperti itu ya. Jadi masih ya kalau dihitung yang loss-nya sebelumnya mungkin masih ada profit tapi sedikit banget lah ya. Nah, nggak terlalu banyak ya. Nah untuk Goto ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Nah, kenapa? Ini saya sudah sering bilang ya. Kalau ngikutin saya itu harusnya sudah tahu ya. Buy on weakness di MA20-nya. Di grup kecil saya Sunar Samlenting itu saya sudah sebutkan juga waktu itu ya coba saya sharekan GoTo ya. Jadi ini sebelum naik ya. Jadi saya sih sebutkan aja ya seperti itu ya. Masih bagus kurang lebih kalau nggak salah pagi-pagi ya. Saya sudah sebutkan itu masih bagus untuk GoTo ya. Sebentar saya kasih lihat aja untuk track record-nya aja ya seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya kaku ya. Kalau misalnya sebelumnya dia naik tinggi, kemudian ada berita, wah Pak Sunar apa berita apa? Ini saya coba sharekan untuk di grup saya ya. Jadi ini saya jam 10.44 waktu itu ya pagi ya. Nah, ini tanggal 8 Desember ya hari Jumat kan. Itu saya bilang GoTo masih bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buyback ya saya sudah bilang ya sikat aja buyback ya seperti itu ya. Karena waktu itu dia testing MA20-nya.
Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya, bisa nolak sementara kita untuk buyback ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas ya, jangan salah paham ya. Kalau ngikutin saya harusnya sudah buy. Nah, di sini pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya agak jauh ya. Pasang stop loss-nya di 98, kemudian berikutnya lagi pakai acuan swing low yang sebelumnya di 94. Jadi pakai 98 dan 94 itu stop loss-nya. Nah, maksimum di 83. Saya sudah sering sebutkan ya. Gojek Tokopedia ini selama dia bertahan di atasnya 83 itu masih ada peluang untuk breakout ke atas 120 ya. Target price-nya di 120 ya. Walaupun sebelumnya masih gagal ya. Terakhir high-nya sampai 116. Ya kalau dikatakan berhasil ya kurang lebih ya cocok lah ya berhasil ya 120 ya. Nggak pas 120 tapi dia koreksi. Ini masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada. Jangan takut ketinggian ya. Jangan takut ketinggalan. Ya. Itu prinsip saya ya. Jadi di saham itu selama uptrendnya masih bagus ya, kita masih boleh buy lagi. Kalau dia breakout higher high, ya. Cara gampangnya kita lihat MA20-nya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya. Ya, kenapa kita nggak mau buy? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah naik, jangan didoakan turun ya. Gara-gara kita nggak punya sahamnya terus kita doakan turun. Jangan ya. Karena kalau kita doakan turun, jangan-jangan nanti terkabulkan ya. Tapi nggak naik-naik nanti ya. Dikasih turun lagi lebih murah, lebih murah. Ya. Jadi ini masih bagus. Kalau mau buy yang belum punya, buy high sell higher boleh. Naik ke atas 110 kita buy, buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 119 kita tambah lagi, target price berikutnya 131, 147 ya. Kemudian berikutnya lagi 200. Jadi untuk Gojek Tokopedia ini, selama dia bertahan di atasnya 83, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 120. Nah, kalau breakout ke atas 120, maka target price berikutnya ini untuk Gojek Tokopedia ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Sebentar saya. Sebentar, tadi glitch sebentar ya. Jadi kalau 120 dia akan ke 200 ya di sini ya. Jadi weekly-nya di sini. Atau paling tidak dia akan testing di area sekitar sini ya. Ini 183 ya. Ketika dia tes di sini, sebentar saya annotate ya, ini 183. Jadi kalau dia naik ke atas 183 kemudian dia gagal ya, kita jangan lupa pasang trailing stop-nya. Jadi jangan sampai kita sudah kenyang, profitnya banyak, tiba-tiba kita lupa pasang trailing stop-nya. Jadi selalu pasang ya. Tapi kalau ngikutin channel saya atau Telegram Group harusnya nggak lupa lah ya, kita ingatin juga ya. Saya juga kasih tahu juga ya, apalagi di video juga saya sering bahas ya seperti itu ya. Itu untuk Gojek Tokopedia masih bisa naik ya seperti itu ya. Uptrendnya masih bagus walaupun dia ekor panjang ke atas ya. Testing lower low sebelumnya ya, minggu lalu ya. Minggu yang akan datang masih ada peluang untuk naik lagi ya. Itu untuk Gojek Tokopedia. Jangan lupa dicatat ya. Karena biasanya orang seringkali nonton tapi lupa mencatat ya. Nanti ujung-ujungnya lupa ya. Kalau nggak dicatat nanti lupa. Sama apa aja yang tadi ya seperti itu. Dicatat target price-nya, kemudian stop loss-nya di mana. Kalau naik kita tambah lagi average up ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Arto. Ya, Arto ini kalau kita perhatikan area buy on weakness sudah saya gambarkan 3.000. Memang saya sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Kalau turun di bawah 3.000 lebih baik kurangi posisi, kemudian turun di bawah 2720 jual dulu semuanya. Nah, ternyata Pak Sunar, ini setelah saya cut loss, besoknya naik Pak Sunar. Oh, berarti salah tuh Pak Sunar. Ngapain cut loss apa nuruti Pak Sunar? Sebenarnya enggak ya. Saya ini kalau bicara mengenai cut loss itu untuk melindungi kerugian yang lebih mendalam ya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang ya. Sudah terjadi kan ngomongnya gampang ya. Coba kalau belum terjadi ya. Ini sebelumnya ya. Coba kita mau kembali ke belakang ya. Ini buy on weakness di sini ya. Ya mungkin ada belinya di sini ya. Nah, ini saya gambarkan di sini. Ya kan inverted hammer di sini ya. Masih bertahan di atasnya 3.000 kurang lebih 3.000 ya. Kalau Anda nggak cut loss ya untuk yang sebelumnya, ini turunnya dalam banget ya. Sampai 1.500-an ya seperti itu ya. Dari 3.000 sampai 1.500, 50% ya. Ya memang pada akhirnya dia balik lagi ke atas sih. Ya mungkin Anda bisa bangga. Tapi kan sayang di sini ya. Waktunya di sini sayang. Ya kan? Kesempatan opportunity cost-nya kalau Anda jual, kemudian Anda buyback kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy weakness di MA20-nya, memang kalau kita melihat di sini, ini sudah naik Mas Sunda, tapi gagal. Ya kadang-kadang nggak selalu 100% berhasil. Apalagi kalau kita lihat arahnya MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya. Walaupun dia memotong ke atas, itu pun masih resiko. Jadi belinya bertahap kan. Seringkali saya sebutkan begitu ya.
Tapi kalau sudah melandai, apalagi kalau sudah naik, apalagi kalau sudah di atas EMA 20-nya, di sana lah sebenarnya kita tuh buyback. Ketika dia breakout higher high ya kita buyback. Lumayan kalau kita cut loss-nya 3.000 sebelumnya ya. Kita buyback-nya di 2120 lah di sini ya ketika dia breakout ya seperti itu ya. Nah, jadi ya memang saya ngomongnya gampang kan sudah terjadi. Makanya di sini ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang, tapi lebih baik tetap disiplin ya. Kalau turun banyak 3.000 kurangi posisi, turun banyak 2720 lebih baik jual dulu semuanya. Nanti kalau dia berbalik arah lagi kita barusan buyback. Jadi kalau misalnya sudah cut loss ternyata naik lagi ya kita boleh buyback ya. Nah, seperti itu ya. Untuk Arto saya sendiri nggak beli. Kenapa saya nggak beli untuk Arto? Karena saya sudah banyak pegang BBCA, BBRI saya masih ada, BMRI saya masih ada. Ya, saya masih hold ya. Walaupun ada loss sedikit ya untuk BMRI ya saya masih hold ya seperti itu ya. Jadi saya nggak bayar Arto bukan berarti jelek, enggak, karena saya sudah punya yang lainnya, nanti kebanyakan saya makin bingung ya. Nah, di sini menariknya ya, kalau dia naik ke atasnya 3.300, jangan lupa untuk tambah lagi average up ya. Saya tegas mengatakan boleh tambah lagi atau average up kalau dia naik ke atas 3.300 atau high-nya dari hari Jumat naik ke atas 3.220. Saya tipe orang yang trend following, saya nggak takut ketinggian, nggak takut ketinggalan. Yang penting yang perlu dipertanyakan adalah apakah afternya masih bagus. Mungkin yang ikuti saya bosen banget ya. Pak Sunar, itu omongannya kok diulang-ulang terus, ya kan? Eh, Bosen nih ya seperti itu. Karena yang tanya juga diulang-ulang terus di grup saya ya. Sudah masih bisa naik lagi nggak gitu ya? Apakah masih bisa ke 4.000 Arto? Apa ada yang tanya, ada yang pernah tanya saya juga ya. Kalau nggak salah hari hari Jumat ya. Eh, bukan Jumat ini, Jumat minggu yang sebelumnya lagi. Apakah bisa balik ke high-nya ke 19.500 ya gitu ya? Kalau bisa balik ke sana, wah kaya raya ya, multi bagger ya. Tapi kita jangan bermimpi ya. Yang penting adalah ikutin prosesnya. Selama afternya masih bagus, kita masih hold. Kalau dia breakout higher high, kita buy lagi. Karena kegilaan pasar modal ya, saya kasih tahu kegilaan pasar modal. Itu kalau naiknya bisa tinggi banget. Bisa ke Pluto atau bahkan keluar dari ibaratnya kalau galaksi Bima Sakti ya, itu bisa keluar ke uh, galaksi Bima Sakti mungkin bisa ke galaksi Andromeda ya. Kegilaan pasar modal kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau Anda takut ketinggian atau ketinggalan, kapan Anda bisa cuan di multi bagger di saham? Kapan Anda bisa cuan banyak di saham? Saya tanya ya. Kalau sudah naik, itu belum berarti ketinggalan. Enggak, kita lihat uptrend-nya. Apakah masih bagus? Kalau masih bagus breakout ke atas 3520 atau ke high-nya sebelumnya 3550, kita boleh tambah lagi average up. Nah, perkara nanti gagal, jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Semudah itu ya. Jadi Anda jangan lupa resikonya. Anda siap cuan tapi siap resikonya. Kalau nggak siap resikonya, ya lebih baik jangan. Daripada nanti nyalakan Pak Sunar atau nyindir-nyindir, oh Pak Sunar kalau turun sesat tuh by hasil higher. Ya seperti itu ya. Padahal kalau ngikutin saya dari sebelumnya ya, untuk Arto ini 2000 lebih saya sudah bikin videonya. Kemudian naik 11% saya bikin videonya. Masih bisa naik lagi targetnya 3.300 waktu itu ya saya kasih ya. Ternyata targetnya tercapai 3.300 ya kan? Ya memang setelah itu breakout saya bilang boleh buy high sell higher. Nah, ternyata dia gagal. Tapi kan kalau Anda pasang trailing stop-nya, ya paling enggak Anda sudah secure profitnya. Ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk Arto cukup lah ya. Masih bisa naik lagi, masih bisa. Apakah ada hubungannya dengan Gojek, Tokopedia, dan TikTok, dan lain-lain? Saya sih fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke aksi korporasinya. Karena belum tentu profit juga ya, kalau menggandeng TikTok ke depannya. Apalagi Arto ini komunitasnya nanti gandeng juga ke TikTok ya. Mungkin pakai TikTok Pay Later atau lain-lain seperti itu. Saya nggak tahu ya ke depannya. Seperti itu. Ya, ya kita lihat aja ya. Apakah nanti sukses atau enggaknya kita nggak tahu. Ya, seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya untuk jangan lupa dicatat ya tadi ya. Nah, Kutu, Artu, kemudian yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, berikutnya CFIN. Ini saham yang saya punya. Memang sebelumnya saya sudah kena trailing stop, tapi saya belum jual semuanya ya. Karena sudah naik, kemudian dia turun lagi kan. Capek deh ini ya. Memang lama ya lemot ya. Ini saya sudah bikin videonya. Videonya memang agak appealing ya. Saya bilang target price-nya 1.000. Ya, itu ada alasannya. Saya bukan nggak ngawur, nggak. Saya nggak pernah ngawur ya seperti itu ya. Analisa bisa salah, tapi analisa saya bukan berdasarkan ngawur atau sekedar clickbait ya. Nah, ini kita perhatikan, ini sudah saya tarik dari weekly-nya ya. Weekly-nya chart-nya di sini ya. Mungkin yang nggak kelihatan bisa di zoom in ya. Ini saya coba berbesarkan sebesar mungkin, sebisa mungkin ya. Untuk CFIN ya, ini kalau kita gambarkan dari garis trennya di sini ya. Ini swing low-nya kan di sini ya. Sebentar saya kasih gambarannya. Ini swing low-nya di sini. Ini low-nya di sini. Ya, ini maksimum stop loss-nya kalau dia koreksi lagi ya mungkin dia nanti
testing 460 sampai 484 ya. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness di sana ya silakan ya. Tapi tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya, seperti itu ya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun ya. Ya. Karena nanti takutnya doanya dikabulkan turun terus nggak dikasih naik-naik nanti ya. Lama lagi tunggu di bawah gitu ya. Nggak tahu entah kenapa. Entah kapan kita naiknya kita nggak tahu. Ya kalau kita sabar menunggu 1 tahun. Kalau nanti naiknya 3 tahun, 5 tahun ya, ya seperti itu ya. Ya kita nggak pernah tahu. Nah, kalau candlenya ekor panjang ke atas, saya sudah sering sebutkan di video saya. Jangan terlalu kaku. Candlestick pattern Pak Sunar. Ini Pak Sunar nggak tahu tak inverted hammer itu reversal pembalikan arah ya. Dia bisa balik lagi ke bawah. Belum tentu ya. Ya. Jadi bukan sampai jangan sampai Anda punya ilmu candlestick atau chart pattern, Anda berdasarkan pattern tersebut terus Anda mengatur market. Oh, marketnya masih turun Pak Sunar. Karena itu reversal belum tentu. Tapi kalau dia breakout lagi, nah kesempatan untuk buy high sell higher. Ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat ini kan setelah 520 target price berikutnya 565, 615, 700. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Anda takut ya Pak Sunar, saya buy on weakness di mana Pak Sunar? Ya tunggu di MA20-nya aja lagi sekitar 484 atau MA20-nya sekarang kan di 497,35. Jadi kalau turun di bawah 500 jangan langsung buy. Tunggu kalau rebound mantul ke atas 500 kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya. Seperti itu ya. Jadi market selalu kasih kesempatan. Ini masih bagus ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 555, swing high-nya 4 Desember 2023, naik ke atas 555, kita boleh tambah lagi yang sudah punya average up, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Ini kalau kita lihat ini bentuknya dia akan membentuk rounding bottom seperti ini ya. Kalau rounding bottom seperti ini ya, dia breakout, maka kita tinggal ukur aja target price-nya, ketinggiannya dari rounding bottom ini kita ukur ke atas. Targetnya kurang lebih 700 ya. Ya seperti itu ya. Nah, kalau 700 ini breakout ke atas, target price-nya 1000. Ambil dari mana? Dari berikutnya di sini sebelumnya ya, kita lihat ya. Dia dari high-nya 466. Kemudian dia koreksi kan. Lama banget ya ini ya. Koreksi ya. Nah, kemudian dia breakout dari 466, dia high-nya sampai 750. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout lagi ini ke atasnya 750, maka secara gampangnya dari pattern-nya ini 1000 pun bisa tercapai. Ya, seperti itu ya. Tapi nggak ada yang pasti. Walaupun Pak Sunar bilang ke 1000 bisa saja miss. Ya. Saya terus terang untuk CFIN saya ambilnya nggak banyak. Ya. Kenapa nggak banyak Pak Sunar? Apakah nggak yakin? Karena saya sudah pegang yang lainnya banyak ya. ASII, saya suka banget ASII. Nanti kita bahas ya. Terus BBCA, ya, seperti itu ya. BBRI ya. Itu saham-saham yang solid defensif sejak saya trading saham di 2013 sampai sekarang. Karena mereka itu saham-saham yang sudah melewati beberapa krisis ya. Tahun 98 dia lewati, ASII tahun 2008 dia lewati, terus goncangan COVID ya. Saya pernah cut loss juga di BBCA. Ada yang nggak sempat cut loss untuk BBCA ya. Ternyata setelah COVID dia recovery, bahkan higher high ya. Itu saham-saham yang saya pegang banyak. Ya seperti itu, solid defensif. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau dia breakout ke atas 565, 615 bisa 700 bisa ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Jangan lupa dicatat ya. Nah, berikutnya ICBP. Nah, sebelumnya sudah saya bahas mengenai ini ya. Candle tinggi seperti ini ya. Kita harus lihat ya, apakah dalamnya kropos atau kosong atau enggaknya. Jangan-jangan ini candlenya cuma tipuan aja. Memang ini penipuan ya candlenya. Jadi kalau kita, saya sudah bikin videonya candlestick, itu kadang-kadang bisa menipu ya. Oh, ini ekornya panjang, Pak Sunar, bodinya panjang. Mungkin yang nggak tahu langsung mau HK ya. Ini terjadinya dark pool ya. Jadi dark pool itu sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dia itu terjadi pada saat penutupan. Dan dia itu bukan harga yang sebenarnya ya. Kalau kita mundur ke belakang, ya ini terjadi dark pool. Ya kan? Dia meloncat naik tinggi, kemudian dia pullback koreksi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini, dark pool itu biasanya bukan harga sebenarnya, karena besoknya dia akan ditutup kurang lebih di harga sebelum loncatannya terjadi. Seperti itu. Nah, untuk ICBP ini yang terakhir dia nggak ada loncatan dark pool, nggak ada ya. Ini bagus ya untuk ICBP. Ini trading range-nya sudah saya berikan 10.700 plus 1150, 11.450, 11.775. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar 10.700 ini ya. Atau sekitar area di bawahnya lagi 10.200. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Turun jangan langsung buy, tunggu mendekati penutupan. Anda lihat aja. Kalau dia naik rebound ke atas 10.700 setelah dia tembus ke bawah, ya kita buy back atau besok paginya ya. Naik ke atas 10.700 kita buy atau nanti tunggu di 10.200-an. Nah, kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya.
Kenapa jangan terlalu banyak Pak Sunar? Karena kalau kita lihat di sini ini sebelumnya agak jauh ya, resistennya 11.150. Yang ini jangan dilihat ya. Yang ini jangan dilihat. Abaikan aja yang di sini, ya kan? Jadi kalau naik ke atas 11.150 kita tambah lagi average up atau buy hasil air target price berikutnya 11.450 dan 11.775 ya. Kurang lebih seperti itu untuk IJVP. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk Telkom. Telkom ini menarik loh Mas Yan ya. Weekly-nya kalau kita lihat ini weekly candle-nya, mingguannya. Dia itu candle-nya higher low, higher high dan juga higher close. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini dia akan testing area resisten berikutnya 4.000. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4.000, maka kemungkinan besar dia bisa lancar ke 4.500. Paling enggak di sini 4.360 dikasih ya. Jadi naik ke atas 4.000-an kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan ya. Target price terdekatnya 4.200. Jadi masih bisa 5%-an ya. Dari 4.000 ke 4.200-an. Kemudian naik lagi bisa dapat 5% lagi ya. 10.000 kurang maksud saya 10% ya. 400-an dari 4.000-an ketika dia breakout ya. Gitu ya. Nah, kalau mau buy langsung untuk Telkom ini boleh aja. Atau misalnya kalau takut-takut, Anda bisa tunggu buy weakness di 3.700 MA20-nya, atau paling dekat ya di area sekitar ini ya, 3.800. Jadi kalau turun di bawah 3.800, saya gambarkan aja ya kotaknya ya. Turun di bawah 3.800, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita berusaha buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ya. Naik ke atas 4.000 breakout, target price-nya 4.200, 4.360, dan 4.500. Uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar uptrend-nya masih bagus? MA20-nya mengarah ke atas. Ya kan, pertama. Kemudian berikutnya harganya candle-nya masih di atasnya MA20-nya. Apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Karena kalau kita lihat di sini dia seringkali gagal ya. Ini kan testing dia gagal ya. Ini beberapa lama ini Pak Sunar gagal terus nih. Kali ini breakout, wah pasti turun ke bawah. Belum tentu ya. Tapi belum tentu pasti berhasil breakout enggak. Ya seperti itu ya. Yang penting yang ditanyakan uptrend-nya masih bagus, ya kan? Ya udah kita baik. Kalau dia breakout higher high kita baik. Jangan takut ketinggalan, jangan takut ketinggian. Jangan terlalu kaku. Sebelumnya oh ini gagal, ini gagal, ini gagal. Wah pasti gagal, belum tentu. Tapi belum pasti berhasil juga, ya. Jadi psikologi mindset kita itu jangan punya psikologi anchoring. Jadi seperti kapal yang bersandar di pelabuhan ya. Jadi dia itu mindset kita kapalnya sudah berlayar, terus jangkarnya nggak dicabut-cabut. Kita mindsetnya masih di pelabuhan ya, nggak siap berlayar ya. Mindsetnya masih di situ. Jadi buang jauh-jauh ya. Istilahnya itu jangan terlalu kaku di saham ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya UNTR. Ya kan, UNTR ini kenapa saya bahas? Memang downtrendnya masih strong banget ya. UNTR downtrendnya masih strong banget. Kenapa saya bahas? Karena ada yang kasih saran ke saya ini, Pak Sunar, kok yang dibahas rata-rata sudah naik ya? Coba yang belum naik dong, yang mulai kira-kira boleh spekulasi lah, nyicil-nyicil gitu ya, supaya kita profit banyak. Ini salah satunya UNTR. Nah, kalau kita lihat UNTR sudah saya gambarkan garisnya di sini ya, 21250 sebagai acuan support psikologisnya. Jadi kalau Anda mau beli nyicil bertahap ya, untuk UNTR sekarang Anda pasang stop loss-nya di 21250. Jangan lupa dicatat ya. Nanti jangan-jangan nggak dicatat, lupa. Ya. Kalau dia turun banyak 21250, lebih baik jual dulu karena dia sebelumnya dia bisa turun dalam ya. Sampai 18.000 lebih ya. Ya. Kemudian kalau dia gagal lagi dia bisa turun malah dalam banget ya. Ini pada waktu Covid dulu kan 2020 dia sampai 13.550 ya. Ya. Boleh saja sih kalau Anda mau mengharapkan oh Pak Sunar saya tunggu aja di 13.550 atau saya tunggu di 18.525 boleh aja. Tapi kalau posisi sekarang itu sudah lumayan menarik ya kalau mau buy weakness untuk UNTR. Jangan lupa dicatat ya. Buy-nya bertahap aja ya. Setiap naik Anda tambah lagi 1 lot, 2 lot ya silakan ya seperti itu. Karena 1 lot dia lumayan mahal ya, 2 juta lebih ya 1 lot ya. Jadi untuk UNTR ini kalau kita lihat dari daily-nya ya kan, tadi ini untuk stop loss maksimum 21250 ya. Memang ini masih downtrend ya untuk UNTR ya, masih turun banget ya. Jadi kalau mau buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya 22875 itu paling amannya. Kalau sekarang masih spekulasi ya. Jadi kalau naik ke atas 2275, 22875 ya, kita barusan buy, naik lagi ke atas 23900 kita tambah lagi every time. Ini downtrend-nya masih kuat ya. Jangan lupa ya. Saya nggak mengajarkan beli saham yang downtrend ya. Jadi kalaupun Anda mau buy sekarang itu resikonya lumayan besar. Tapi saya tadi sudah kasih acuan stop loss-nya ya. Kalau mau nyicil buy ya jangka menengahnya ya silakan ya seperti itu ya. Tapi bertahap aja. Kalau turun lagi jangan di average ya. Pasang stop loss-nya.
naik ke atas 22875 yang belum punya kalau mau buy silakan, buy high sell higher yang sudah punya boleh, naik ke atas 23900 tambah lagi dan seterusnya. Ya breakout ke atas 26.000 tambah lagi ya 28150. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk UNTR ya. Ini masih strong downtrend ya, tapi kesempatan untuk nyicil buy ya. Memang kalau kita lihat dari patternnya di sini, oh Pak Sunar, ini kan dua candle dia naik kemudian dia turun loh, lower loh. Wah ini pasti koreksi Pak Sunar. Iya, kemungkinan ada koreksi ya, tapi nggak pasti ya. Kemungkinan ya koreksi. Makanya saya bilang ini masih resiko. Tapi bagi yang suka nyicil-nyicil di bawah, ya kan bottom fishing lah istilahnya, pasang stop lossnya di yang saya sebutkan tadi ya. Uh, tadi pakai cat tadi sebetulnya saya pakai yang ini ya 21250 ya. Karena di sini garisnya terlalu banyak nanti bingung ya. Maksimum stop lossnya 21250 untuk UNTR. Nah, kurang lebih sih cukup ya. Jadi ini tipe-tipe yang belum naik ya. Nanti kita cuan bersama ya. Kalau dia naik ke atas 22875 jangan lupa buy. Ya, pasang aja automatic order atau uh, nanti juga saya bahas lagi lah kalau dia naik lagi ya seperti itu ya. Ya memang kalau dilihat dari asing masih belum ada koreksi, belum ada akumulasi ya. Kalau asing masih cenderung jualan ya di sini ya untuk UNTR. Tapi saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya karena tahun depan kalau misalnya ada krisis lagi ya, entah itu krisis perang atau lain-lainnya, ya kan? Ya dia masih bisa naik lagi sektor energi. UNTR ini uniknya dia kan dari alat berat terus dia ke tambang ya, akuisisi tambang ya, batu bara terutama ya. Ya tapi dia masih menarik menurut saya ya. Oke, berikutnya untuk MDKA. Nah, MDKA ini salah satu emiten dari tambang ya, terutama sentimennya ke emas. Nah, dari awal sebelumnya ya beberapa tahun yang lalu kalau yang ikutin saya, kita itu kalau fokus kalau trading saham, fokusnya saran saya fokusnya di harga sahamnya, bukan di harga komoditasnya, ya kan? Terbukti kan yang terakhir kan, emas melambung naik tinggi ya, ya seperti itu ya. Emas sebelumnya kan yang terakhir yang sebelumnya ya, Uh, itu kan dia melambung naik tinggi ya, walaupun setelah itu dia koreksi terjun langsung ya, koreksi ya. Tapi sejauh ini masih cukup bagus juga sih kalau dia dari uptrendnya emasnya. Ya buktinya saham emas ini yang sentimen emas ya biasanya MDKA dia malah turun ya. Naiknya juga dia naiknya nggak terlalu tinggi banget ya. Memang sempat naik tinggi juga ikut sentimen, tapi kan nggak sampai all time high-nya. All time high-nya dia kan di sini 5.800 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak mesti ya. Saya fokusnya ke harga sahamnya. Kalau Anda fokusnya di harga komoditasnya, emasnya, lebih baik sekalian trading emasnya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting ya, jangan salah paham ya. Saran saya tetap fokus di harga sahamnya, karena Anda tradingnya di sahamnya. Kecuali kalau tradingnya di komoditas emasnya, ya Anda fokusnya di harga emasnya. Ya. Nah, di sini ini cukup menarik kesempatan untuk buy on weakness ya di MA20-nya. Memang MA20-nya nggak dipotong ya, belum dipotong ya. Nah, di sini kalau mau tunggu di 2380 atau 2480 silakan untuk buy on weakness ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Mungkin ada yang nanya, oh Pak Sunar, katanya rebound mantul ke atas 2480 boleh buy, ya kan? Ternyata kok turun Pak Sunar, ya masih oke lah. Jadi kadang-kadang kalau kita beli kemudian turun, belum tentu analisa kita salah ya, belum tentu ya. Jadi kalau dibeli kemudian sahamnya turun, nggak pasti analisa kita salah, enggak ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau bisa mengatur sudah pasti kaya raya ya di dunia ya. Karena bisa ngatur kok ini naik turun ya. Nah, seperti itu ya. Nah kayak BRPT, TPIA apa nanti pemiliknya jadi orang terkaya di dunia ya saya nggak tahu ya. Apakah ada aksi goreng menggoreng dan lain-lain ya saya lebih baik netral aja lah. Fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Saya juga bukan dalam lingkaran orang dalam-dalam juga ya nggak ngerti juga ya. Yang penting trennya masih bagus ya kita buy. Kalau breakout buy hasil lain. Nah ini kalau naik ke atas 2670 dia akan testing area berikutnya 2850, 3030 dan 3470 untuk MDKA. Jangan lupa stop lossnya acuannya 2380 ya. Kalau pakai acuan 2210 atau 2060 terlalu jauh ya stop lossnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja nyicil ya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya. Jangan pakai IG mumpung ya. Pak Sunar mumpung murah tuh turun-turun ya. Ya kalau naik sih ngomongnya gampang. Anda bangganya kemana-mana. Coba Anda belinya waktu di sini. Spekulasi buy and weakness. Ya kan? Anda nggak berani pamer. Karena apa? Karena kalau Anda pamer, ini masih bisa turun lagi. Nanti Anda dikata-katain, oh saham yang downtrend kok Anda beli. Ya kan? Ya. Makanya itu kita tunggu konfirmasi. Ini kan sudah melandai. MA20-nya melandai sudah mulai naik. Jadi ini sudah saatnya untuk buy on weakness. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa turun lagi ya. Jadi pasang stop loss-nya. Ya kalau lebih cukup ya. Oke, berikutnya ADMR. Ini masih satu grup ya, ADRO, ADMR ya. Jadi ADMR ini kalau kita lihat di sini
Ini bagus ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi dia sepertinya akan ya, akan. Ini belum terbentuk ya. Jadi jangan salah paham. Rounding bottom seperti mangkok tapi belum terbentuk. Kalau trading berdasarkan chart pattern itu harus tunggu breakout ya. Jangan salah paham ya. Jangan mendahului chart pattern ya. Jadi kalau menggunakan chart pattern, oh Pak Sunar, ini rounding bottom, mangkok, atau nanti cup and handle ya, itu tunggu breakoutnya, konfirmasinya. Jadi kalau trading chart pattern ini tunggu naik naik ke atas 1570. Target price berikutnya ini 1790 yang pernah saya gambarkan dari hari sebelumnya, kemudian 2300 ya seperti itu. Nah ini bagusnya dari mana Pak Sunar? Dia higher low, higher high dan juga higher close ya minggu ini ya dibandingkan minggu sebelumnya. Nah di sini kalau yang sudah punya pasang stop lossnya atau trailing stopnya paling dekat di 1530, kemudian berikutnya lagi Anda bisa pasang di 1305 atau pasang di low-nya hari Kamis ya, tanggal 7 Desember 2023 di 1280. Jadi kalau turun di banyak 1280 lebih baik jual dulu semuanya ya. Nah, kalau yang mau buy weakness Anda bisa buy weakness di MA20-nya nanti ya. Entah itu di 1250 atau 1770 ya. Maksimum 1170 ya. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. High-nya di sini hari Jumat kan 1400. Kalau dia breakout ke atas 1400 kita buy. Target price berikutnya 1570 ya. Jangan takut-takut. Wow, nanti pikirannya seperti ini. Oh, Pak Sunar, ini dulu ya. Dia berusaha naik loh, gagal dia turun loh. Ya itu lagi yang sering saya ulang ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau sebelumnya gagal di sini, belum tentu ini breakout gagal lagi ya. Belum pasti ya. Tapi belum pasti naik juga. Yang penting follow the trend. Ini trennya MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atasnya MA20-nya. Ya udah, masih bagus kan. Nah, nanti perkara gagal ya pasang aja stop loss-nya. Udah gitu aja, gampang kok ya. Nah, ini trading itu gampang banget. Yang kadang-kadang susah itu kita terlalu banyak bingung-bingung ya. Bingung apakah masih bisa naik lagi, bingung apakah ini ketinggalan, bingung apakah ini nanti ketinggian, jangan-jangan diajar bandar. Ada yang bilang mungkin ada join satu grup ya. Oh hati-hati tuh ini bandar ini ya, sadis banget ini kodenya ini. Dia nanti kalau banting pasti turun dalam tuh. Ini lihat dia jualan di ADMR misalnya contohnya gitu ya. Anda takut-takut ya gitu ya. Padahal dia masih bisa naik lagi ya seperti itu ya. Kadang-kadang saya itu kurang setuju aja ya kalau lihat brokermologi ya. Saya nggak mau memandang rendah ilmu orang lain brokermologi ya, enggak ya. Karena kalau kita lihat misalnya broker ini koleksi saham, mau berarti dia diangkat naik, ya kan? Nah, masalahnya kalau kita punya saham di satu broker itu bisa dipindahkan tuh sahamnya ke broker lain. Make sense nggak ya kalau kita lihat misalnya ini di broker MG dia borong ya, nggak lama lagi dia pindahkan ke YP, dia jualan di YP, ya kan? Nggak ada yang tahu. Emangnya kamu tahu dia pindah dari MG ke YP, portonya dipindahin. Kapan pindahnya nggak tahu kan? Padahal orang yang sama, hanya pindah aja brokernya. Pusing kan? Makanya saya lebih suka lihat fokusnya ke price action-nya. Bukan berarti salah ya, brokermologi enggak. Memang kadang-kadang yang saham diborong MG misalnya ya, dia naik tinggi ya. Tapi nggak pasti. Kalau misalnya pasti ya, saham-saham yang diborong MG pasti naik tinggi. Kita semua nggak perlu kerja, sungguhan. Sudah semuanya nggak perlu kerja. Quit aja kerjaan semuanya. Ngapain jadi buruh? Nggak enak loh jadi buruh itu ya. Disuruh-suruh ya. Kadang-kadang sesama manajemen, walaupun Anda mungkin di upper manajemen ya di perusahaannya, itu sering sikut-sikutan juga kan upper manajemen ya. Nggak enak. Ya resiko kalau perusahaannya diakuisisi atau merger dengan perusahaan lain, Anda resiko dimutasi atau resiko dipecat atau resiko diturunkan gajinya dan lain-lain ya. Kan nggak enak. Ya udah kalau kita pastikan MG, wah MG hebat gitu ya. Nggak perlu kerja bro, ngapain bro and sister kita kerja? Kita tinggal join aja MG, ya kan? Setiap kali kalau naik kita ikutin, jual, nanti dia jualan kita jual. Kayak raya semua, nggak ada yang miskin. Nah sekarang masalahnya siapa yang bodohnya orang yang maaf ya, bukan kasar ya. Sekarang siapa masalahnya bodohnya orang yang beli punyanya MG yang jualan? Karena pasti turun kan? Siapa yang mau beli saham yang pasti turun nanti karena MG jualan, ya kan? Pertanyaannya gitu kan? Ya udah gitu aja ya. Cukup ya untuk ADMR ini masih menarik ya. Breakout kita tambah lagi. Bertahap aja kalau takut ya. Cukup ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya, stop loss-nya. Berikutnya Medco. Medco sebelumnya saya beli ya. Waktu itu memang saya kepikiran beli entah itu Medco atau BRPT. Ternyata yang lambung tinggi BRPT ya. Saya belinya Medco malah kena stop loss ya. Begitu ya. Ya mungkin nggak istilahnya bukan hokinya lah ya seperti itu ya. Nah ini masih strong downtrend. Saya sebelumnya gagal ya kena cut loss terus sengaja, tapi saya belum buyback ya. Saya masih mikir-mikir karena porto saya juga lumayan banyak. Nanti terlalu banyak juga nanti saya tambah pusingnya. Ini masih strong downtrend. Tapi di sini kalau dia berhasil naik ke atasnya MA20-nya lagi,
naik ke atas 1160 itu dia lumayan menarik ya. Atau naik ke atas 1090 lah paling paling cepat ya. Ya. Jadi kalau sekarang masih resiko ya, jangan lupa ya. Saya nggak bilang langsung buy sekarang, ini masih resiko. Kalaupun paling cepat mau cepat-cepat naik ke atas 1090 banyak. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 1025 dan 980. Itu untuk Medco. Nah ini kalau naik ke atas 1090 masih ada kemungkinan dia naik ke atas 1200. Ya ini naiknya bisa tinggi ya. Kalau dia 1090 naik ke atas tambah lagi mulai buy nyicil ya. Kalau dia sudah di atas 1200, apalagi sudah di atas 1285, dia naiknya juga bisa tinggi ya. Profitnya bisa 2 digit ya. Tapi kita jangan terlalu teriming-iming posisi di sini ya. Ya kita lihat ini masih ada risiko. Jadi jangan sampai itu kita itu mau cuan ke atas kan, lupa resikonya. Pak Suntan lupa resikonya. Ini masih downtrendnya masih kuat. Walaupun sudah rebound hijau. Karena sebelumnya di sini kalau kita lihat ya, dua candle hijau dia langsung dibanting lagi. Ini ada kemungkinan juga seperti itu ya. Saya nggak melakukannya jelek enggak. Tapi jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dua candle hijau dia dibanting, kali ini dia naik belum tentu juga dibanting lagi. Ya seperti itu ya. Lebih cukup ya. Oke berikutnya untuk Akra. Akra ini menarik ya. Mungkin saya ada rencana untuk buy ya. Ini pipe bottom ya formasinya. Biasanya di weekly pipe bottom lebih bagus. Ini weekly-nya masih belum kelihatan. Kalau kita lihat dari bukunya Thomas Bulkowski ya, yang terkenal The Getting Started in Chart Patterns. Nah itu, ini pipe bottom ya. Tapi biasanya di weekly yang lebih solid. Kalau di daily kurang solid. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini trennya masih cenderung downtrend. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya. Ya kan? Masih resiko. Walaupun sudah hijau ya. Ya kan sudah rebound kencang. Kalau mau buy lebih baik tunggu naik ke atas 1420 aja. Karena kalau masih di bawahnya 1420 masih resiko. Ya. Mungkin ada yang bilang, "Duh Pak Sunar, ini kita lihat sebelumnya loh, di bawah 1420 kita borong, lumayan profitnya balik ke 1540." Seperti itu ya. Ya memang sudah jadi gampang. Kadang-kadang belinya agak ke atas ya. Itu bukan berarti saya sesat, ketinggalan profit nanti Pak Sunar. Enggak. Kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Ya, kalau sudah berhasil naik, nah kita buyback ya. Atau buy ya. Memang sebelumnya di sini juga gagal. Tapi bukan berarti ini kalau naik lagi gagal lagi enggak. Saya itu nggak pernah punya mindset anchoring ya. Jangan sampai anchoring analisa teknikal dijadikan tembok ya. Resisten dijadikan tembok. Wah ini kalau breakout resisten naik ke atas resistennya, oh pasti turun, wong itu resisten. Enggak ya. Kalau uptrendnya masih kuat ya, dia breakout resisten, dia masih bisa membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Sungguhan, prinsipnya seperti itu. Jangan sampai Anda itu hebat di analisa teknikal, resisten kena tembok, Anda jual. Alasannya, oh itu resisten pas benar pasti turun. Enggak ya. Selama uptrendnya masih bagus, breakout ke atas resistennya, kita buy lagi. Kalau mau tambah lagi, yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, silakan. Yang penting siap resikonya. Ya, kalau lebih cukup ya. Oke, berikutnya ASI. Ini saya masih punya ya. Sebelumnya saya ada cut loss, saya sudah cerita juga prosesnya. Kemudian dia naik rebound buyback ya, kemudian saya jual lagi ya. Ya, nah, lumayan cut loss yang sebelumnya tertutup sedikit. Waktu itu saya borong kan, sempat naik sampai 5.800 ya seperti itu ya. Jadi ada kena trailing stop, saya jual, tapi saya masih punya, masih simpen. Torsinya masih ada. Nah di sini kalau yang mau spekulasi buy ASI ini masih menarik sebenarnya. Tahu dari mana Pak Sunar? Dia itu candlenya ya dari weekly-nya. Itu dia higher low, kemudian high-nya dia itu minggu lalu itu masih higher high daripada minggu sebelumnya. Memang dia masih downtrend, masih resiko. Ya. Di bawah 6.000 ASI memang masih resiko. Tapi ini kesempatan untuk buy on weakness. Ya kan? Jangan lupa dicatat. Nanti kalau sudah naik ke atas 6.400 atau 6.600 baru bilang lagi nanti, oh Pak Sunar yang belum naik yang mana gitu. Total ini belum naik saya sudah bahas. Tapi ini masih resiko ya, jangan terlalu agresif ya. Ini candle weekly-nya. Ya, kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya 5.400. Ya, jadi kalau pasang stop loss 5.600 terlalu dekat ya. Atau kalau masih ragu-ragu tunggu aja nanti naik ke atas 5.850 atau 6.000 ya. Jadi selama masih di bawahnya 6.000 untuk ASI itu masih resiko. Resiko masih lemot lah, resiko lemot atau resiko turun lagi breakout di bawahnya 5.400. Belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 5.750 kita tambah lagi, naik ke atas 5.850 tambah lagi, naik ke atas 6.000 tambah lagi. Ya. Ini MA20-nya masih melandai, cenderung turun, tapi masih cukup menarik kalau mau buy ASI. Ya, kalau lebih cukup. Satu lagi ada ADRO. ADRO ini memang sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Itu dia masih lemot ya. Tapi dia kalau kita lihat di sini, ini MA20-nya sudah melandai. Sebentar saya gambarkan ya. Melandai kan.
Nah, ini dia berusaha berjuang kuat untuk tembus ke atas 2.600. Kalau naik ke atas 2.600 mau spekulasi mulai nyicil buy boleh. Kemudian high-nya di sini 2650 naik lagi kita tambah lagi. Target price-nya 2.800. Naik ke atas 2.800 kita tambah lagi target price-nya 3.000. Yang mau pasang stop loss-nya pasang di sekitar 2450-an di sini ya. Jadi kalau turun banyak 2450 lebih baik jual dulu karena dia akan testing low-nya di 2380 ya. Jadi untuk sektor batubara ini ya energi ya. Itu kalau di tengah ketidakpastian untuk tahun 2024 ya. Katanya sih 2024 katanya ada kemungkinan nanti crash antara China sama US ya. Sampai deklarasi perang gitu ya gara-gara Taiwan atau gara-gara yang lainnya kita nggak tahu ya. Tapi kita harus siap aja kalau misalnya perang ya biasanya energi ya yang melambung tinggi ya. Emas, energi gitu ya. Termasuk energi yang hitam ini kata energi yang nggak friendly lingkungan katanya gitu ya. Tapi energi renewable energy itu masih mahal. Jadi batu bara itu masih dipakai terus ya. Jadi kalau yang kerja di Adaro harusnya Anda sudah tahu ya, apalagi upper management. Dia nggak kebingungan jual batu bara. Yang antri beli itu banyak. Ya. Dia nggak kebingungan jual. Masalahnya cuma di harganya aja, yang naik turunnya yang dari profitnya perusahaannya. Gitu ya. Jadi ini cukup menarik kalau dia naik lagi ke atas 2.600, walaupun masih kadang-kadang, oh Pak Suntar sudah 3 minggu ini dia naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Ya saya tunggu aja di 2380 atau sekalian tunggu di 1.500. Ya terserah sih, saya nggak ngelarang. Cuma saya bilang kadang-kadang memang gimana ya ceritanya. Kita itu jangan terlalu expect terlalu low lah ya. Baiknya terlalu murah ya di bawah gitu ya. Ya memang nggak salah sih, bener sih kita bisa cuan banyak. Tapi kalau turun terus ya resikonya tambah besar. Iya kalau naik nanti. Kalau nggak naik seperti ini. Ini ada jangan keliru ya. Ini pernah euforia sebelumnya kan 2016 dia naik tinggi sampai ke atasnya di sini ya. Ini sampai 2480. Dia bisa terjun lagi sampai ya ya katakanlah COVID-nya nggak dihitung lah ya. Mungkin sampai di sini lah ya. Ya ini mungkin COVID lah Pak Sunar, nggak usah dihitung. Ya di sini lah sampai sini ya. Nah kalau dihitung sampai di sini aja yang saya garis itu ya. Bentar. Ini dia dari high sebelumnya 2000 sebentar ini 2000 berapa ya? 24 2650 ya, kurang lebih ya. Ini dia bisa turun sampai ke 1.200-an ya, 1.215. Kalau nggak ngitung COVID-nya lah ya. Ya mungkin kalau bilang COVID ya semua saham kan juga turun Pak Sunar. Ya eman-eman kan saya. Kalau usah terlalu jauh lah. Ini yang terakhir aja dari high-nya aja 4.090 dia sudah turun banyak ya. Pernah turun dibayar lebih dari 50%-nya ya. 2010 waktu itu ya. Ya. Jadi kita harus fleksibel itu saran saya. Jangan terlalu kaku. Apa yang dulunya jelek belum pasti dia bakalan jelek terus enggak ya. Jadi kita itu dinamik aja ya seperti itu ya. Realistis saja. Yang penting pasang trade stop-nya, stop loss-nya kurang lebih seperti itu ya. Jangan terlalu takut-takut itu saran saya. Oke, Adaro cukup. Saya rasa sih cukup. Ini sudah berapa saham ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kemudian kalau Anda nggak sibuk ya, Anda bisa nonton YouTube channel saya. Ini di playlistnya nanti yang terakhir ya. Ini ada videonya, ada 3 video yang saya buat hari Jumat ya. Beberapa saham yang untuk jangka pendek ya, biasanya kemungkinan besar jangka pendek. Nah, ini banyak banget, sudah 18 saham yang saya bahas. Jadi Anda tinggal pilih yang mana yang Anda suka gitu ya. Nah, sebelumnya Anda tanya ke saya, loh Pak Sunar, itu yang dibahas rekomendasi saham itu banyak banget Pak Sunar. 12 sampai 14 saham gitu ya. Terus saya pilih yang mana? Ya, sebenarnya sih terserah Anda. Anda suka yang mana? Ada yang suka buy high sell higher ya. Ya, Anda pilih yang naiknya tinggi, buy high sell higher yang afternya masih bagus. Kalau Anda suka yang buy on weakness atau yang barusan naik, ya Anda pilih aja yang barusan naik. Ya, seperti itu ya. Ya terserah, nggak semuanya yang ketinggian enggak kok ya. Ada beberapa yang masih bagus yang saya bahas dari awal sebelumnya. Contohnya yang terakhir kan sebelumnya saya bahas mengenai itu kan uh, GJTL itu sebelumnya kan sudah pernah saya bahas juga terus dia naik. Kemudian uh, yang masih belum naik ya yang masih lemot lagi itu kayak yang tadi Inco ya. Itu ternyata dia masih lemot juga ya seperti itu. Terus terakhir yang saya baru bahas Medco ya. Dia barusan rebound kencang ya. Kalau mau spekulasi buy weakness boleh aja. Tapi jangan terlalu banyak karena downtrendnya masih kuat seperti saya sebutkan tadi. Jadi ini sih saran saya ya, rajinlah menonton
Kalau sudah nonton jangan lupa dicatat ya. Kadang-kadang kita lupa ya, kan dicatat itu stop lossnya di mana, trailing stopnya di mana seperti itu ya. Nah, sebentar, saya akan jawab pertanyaannya, sesi tanya jawab ya. Sambil saya sharing chatnya, saya coba saya coba scroll ke atas ya. Jadi kurang lebih setengah jaman untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dari awal TP Arto sekarang berapa Pak Sunar? Masih 3.300 Kak. Ini sudah terjawab ya, tadi sudah dibahas ya. Jadi di Arto tadi 3.300 itu target price terdekat, bukan take profit ya. TP itu saya lebih suka menyebutnya target price, bukan take profit. Kalau take profit saya lebih suka istilahnya PT, profit taking ya. Nah, seperti itu ya. Karena supaya nggak kecampur dengan TP. Karena kalau kena target price, itu bukan berarti kita langsung jual. Enggak. Kalau uptrend masih bagus, dia breakout, ya kita tambah lagi average up. Jangan terlalu kaku, oh Pak Sunar. Sebelumnya dia breakout kemudian gagal loh. Ya belum tentu kali ini gagal, tapi belum pasti berhasil juga ya. Yang perlu diingat itu. Ya. Jadi sudah jawab Arto, kemudian sebentar saya coba setelah Arto, terus kemudian ada yang cuma share aja, masuk ASII, BRIS, BBCA, BMRI ya. Nanti untuk BBCA, BMRI, BRIS saya akan bahas di satu video lagi ya. Ini saya buat videonya. Nah, ASII saya sudah punya juga ya. Ini dari Mas Agus Susanto ya, atau Pak Agus ya. Kemudian apakah sudah dibahas untuk saham Akra? Tadi sudah saya bahas ya, Pak Yudi ya, Yudi Purnawan. Ya Pak Wiono, oh ini sudah jawab Sapi ke Telegram. Kemudian berikutnya Antam bagaimana Pak Sunar? Ini datanya Antam ya. Jadi Antam kalau kita lihat di sini pertama kalau kita bicara mengenai menganalisa saham, kita lihat dulu trennya. Paling gampangnya lihat MA20-nya. MA20-nya itu arahnya kemana? Ya, kalau kita lihat arah MA20-nya ini ya untuk Antam, dia sudah mulai mengarah ke atas. Ya, ini kan sudah mulai mengarah ke atas ya untuk MA20-nya Antam. Nah, dia sudah testing MA20-nya di sini ya. Jadi dia rebound naik ke atas. Area buy and weakness untuk Antam sudah saya sebutkan 1675 dan 1715. Tapi ini downtrendnya masih kuat ya, walaupun dia sudah mulai naik. Kenapa? Karena dia itu bicara mengenai MA-nya sudah mulai naik, tapi dia itu sideways-nya ya. Sebelumnya di sini ya, ini kan masih sideways cenderungannya. Naiknya nggak seberapa tinggi kan, masih melandai. Nah, dia itu di jalur downtrend-nya. Jadi kalau kita mulai mau buy, itu jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya di 1620 dan 1580 yang sudah punya. Kalau belum punya, kalau mau buy boleh ya, buy mungkin saya jelaskan atau tunggu di 1715 ke atas. Ya. Nah, Antam ini memang sebelumnya saya nggak bahas, mau saya tambahkan tapi nanti takutnya terlalu banyak ya. Jadi saya skip, tapi bukan berarti jelek ya. Nanti kalau bagus lagi saya bahas lagi ya. Nah, kalau dia naik ke atas 1780 untuk Antam mau tambah lagi average up boleh. Jangan kaku, oh, Pak Sunar, ini ekor panjang ke atas loh. Nah, inverted hammer loh, ekor panjang ke atas. Ya, ya istilahnya bahasa Inggrisnya, ya so what kan dulu. Ya kenapa kalau panjang ke atas? Ya itu Pak Sunar nggak tahu tak inverted hammer ekor panjang itu pasti reversal. Ini udah buktinya reversal. Ya jangan kaku banget kalau sebelumnya dia ekor panjang ke atas, dia kalau breakout lagi belum tentu pasti ke bawah. Belum pasti. Kalau dia breakout higher high ya kita tambah lagi ya bisa. Karena saya sifatnya follow the trend. Ya, follow the trend. Kalau dia naik lagi breakout ya kita tambah lagi. Setelah itu ada lagi pertanyaan, ada yang tanya apakah maksudnya saham solid? Jadi saham solid itu adalah saham-saham yang saya punya ya, kebanyakan saham solid. BBCA, ASII ya. Itu sudah teruji dia manajemennya bagus, kemudian dia bisnisnya juga sudah teruji lama ya. Jadi bukan barusan IPO atau barusan berdiri gitu ya. Jadi track recordnya itu sudah panjang. Lagi pula dia itu sudah mengalami beberapa krisis ya. Seperti itu ya. Seperti ASI kan sudah mengalami beberapa krisis itu, BPJS juga sudah ya. Seperti itu. Jadi teruji. Ini dari Pak Agus, dia UNTR nyangkut di atas 26.000, belum tak average down. Nah, saran saya kalau nyangkut saham di atas, jangan di average down ya. Jangan pakai aji mumpung. Pak Sunar, sebelumnya ada yang bilang ke saya di sini, dia berdebat ke saya sih. Sebenarnya berbeda pandangan sih boleh aja. Dia bilang, Pak Sunar, kalau saham yang lagi turun ya, kalau nyangkut di atas, kalau nggak boleh di average down kan nggak bisa cuan Pak Sunar. Ya, terus akhirnya dia jelaskan. Jadi misalnya nyangkut di atas, terus dia beli.
Nah, harapannya dia begitu dia naik nanti naik naik berapa persen kan ada average-nya, kan average-nya kan turun. Jadi begitu naik berapa persen ya kan dia akan jual. Jadi ruginya itu berkurang gitu ya seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini ya kan. Kalau misalnya dengan average down kita bisa mengurangi kerugian kita, semua orang nggak ada yang nyangkut di saham, nggak ada yang nyangkut besar di saham. Ya di average down aja, nanti juga naik sendiri, ya kan? Misalnya average-nya sebelumnya di harga 5.000 misalnya, dia turun-turun, ya kan? Turun di 4.000, kita average down, kita doubling, ya average-nya turun ke 4.500, ya kan? Dari 5.000 dia harganya turun ke 4.000, kita borong lagi di average kan kalau porsinya sama 4.500 kan average-nya. Itu juga masih loss karena kan average-nya 4.500. Ya kalau dia naik, kalau dia turun lagi, loss Anda makin banyak, rupiahnya makin banyak, ya kan? Logikanya seperti itu kan. Kalau nyangkut di average down solve the problem. Orang nggak ada yang nyangkut di saham. Nggak ada. Yang turun ya dia average down lagi, nanti juga naik sendiri. Tambah lagi, beli lagi, ya kan? Ya memang ada beberapa saham yang berhasil naik, tapi kan nggak semuanya ya, nggak semuanya. Jangan disamaratakan ya. Yang penting pasang trade stop stop lossnya. Ya saran saya kalau sudah punya nyangkut jangan di average down. Budayakan seperti itu ya. Kemudian ITMG juga sama. ITMG juga masih downtrend ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau mau buy ITMG paling tidak paling cepat tunggu naik ke atas 26.200 atau kalau mau copet-copet ya 24.600 ke atas barusan buy ya. Tunggu memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya. Ini downtrendnya masih kuat ITMG ya. MA20 mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya. Jadi jangan melawan trennya. Mungkin ada yang protes loh Pak Sunar. Ini loh sebelumnya 22.650 ya. Saya beli di sana borong. Profit saya Pak Sunar, cuan gede 32.000. Ya. Iya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Anda bisa pamer kemana-mana. Coba kalau dia turun lagi atau melandai gini. Anda pasti diem aja. Nggak berani pamer kemana-mana. Karena kalau pamer Anda dikata-katain, oh trennya turun kok Anda lawan gitu ya. Ya itulah resikonya saham downtrend kok dibeli gitu ya. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Jadi saya follow the trend. Jadi kalau naik kita berusaha tambah lagi eh, atau buy ya kalau misalnya belum buy. Yaitu untuk ITMG. Jadi sebentar sambil baca. Oke, Antam kemudian Tekim ya. Ini Mas Carlo Aswinata Akra. Tadi saya sudah bahas Akra ya. Kemudian Tekim dan SMGR ya. Nah, Tekim masih strong downtrend ya, jangan dilawan. Nah, kalau yang ikuti saya lama mengenai INKP Tekim ini saya sudah sering sebutkan ya. Ciri khasnya untuk INKP Tekim ya, itu kalau naik ya, kalau uptrendnya lagi naik, itu dia lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan dia naiknya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau dia lagi turun, itu turunnya juga lama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Buktinya ini terjadi lagi kan. Sebelumnya saya sudah ngomong ya di sini ya. Di sini atau yang di mundur ke belakang lagi sudah ngomong. Jadi kalau ngikutin saya dari awal channel saya harusnya sudah tahu lah ciri khasnya INKP Tekim itu tuh. Jadi kalau turun jangan dilawan ya, pasang stop lossnya, pasang 6.700 kalau turun banyak kita kita jual dulu. Nah kalau nanti sudah mulai berbalik ke atas, cara gampangnya lihat MA20-nya lah. MA20-nya kalau sudah mengarah ke atas ya, ya jangan langsung buy, tunggu nanti dites ya. Kalau dites dia berhasil rebound mantul ke atas atau di sini ya dipotong mantul ke atas selama MA20-nya mengarah ke atas ya. Itu yang paling penting arahnya ya. Jangan cuma lihat berpot seperti ini ya. Oh, MA20-nya dipotong seperti ini ya. Tapi kan masih turun melandai. Jadi walaupun dia sudah naik masih resiko. Ya. Ini dipotong juga dia naik ya resiko turun lagi ya, seperti itu. Tapi mau spekulasi buy juga boleh. Tunggu MA20-nya dipotong ke atas dan arahnya sudah mengarah ke atas. Kalau masih belum ya jangan ya seperti itu ya. Nah, ini masih resiko. Kalau mau buy untuk Tekim ini agak jauh ya. Lebih baik tunggu aja naik ke atas ini 7475. Karena kalau masih di bawahnya 7475 ini masih resiko turun lagi ya. Bahkan bisa dalam sampai 6.000 ke bawah ya. 5.500. Nanti kalau sudah mulai naik, kita bisa buyback ya. Jangan takut ketinggalan, enggak. Nanti kita tunggu aja nanti. Enggak tahu nanti bottoming di mana ya. Ciri khasnya biasanya membentuk seperti ini ya. Rounding bottom seperti ini ya. Atau reverse HNS, reverse head and shoulder ya atau running bottom biasanya seperti itu ya. Kalau kalau sudah breakout ya kita bersampai ya. Kemudian SMGR memang lemot ya, naik nggak turun. Sebelumnya saya gambarkan trennya masih bagus ya. Ternyata setelah Pak Sunar bahas, oh kok dia turun Pak Sunar, ya kadang-kadang analisa teknikal ya, siapapun yang analisa
kalau sahamnya turun gagal, itu belum tentu orang yang menganalisa salah. Ya, karena kan saya prinsipnya lihat dari trennya. Trennya sebenarnya sih masih cenderung di bawah, tapi dia mulai uptrend sebelumnya. Ternyata gagal lagi. Sebenarnya ini masih cukup menarik karena dia MA20-nya masih mendatar, nggak terjun seperti ini ya dalamnya. Seperti itu ya. Nah, kalau mau buy sekarang itu masih resiko juga. Lebih baik tunggu naik ke atas 6.400 saja. Baiknya bertahap aja. Jangan terlalu banyak ya. Memang dia sideways-nya lumayan lebar. 6.300 sampai 6.700. Ini sideways areanya. Ya, sebelumnya kalau dia naik ke atas 6.300 memang kalau mau spekulasi boleh. Tapi lebih baik tunggu naik ke atas 6.400 kalau yang sudah yang mau buy ya. Yang sudah punya pasang stop loss-nya di low-nya yang hari Kamis kan 6.225. Turun di banyak 6.225. Kita jual dulu. Turun di banyak 6.000. Kita jual dulu semuanya. Ya, untuk SMGR seperti itu. Karena kalau masih di bawahnya 6.300 itu masih resiko turun lagi. Ya, dia masih testing area supportnya sekarang. Itu SMGR. Sini Pak Yudi juga, thanks Pak Sunar atas mindset soal emiten yang berkaitan dengan harga komoditas. NATO bagaimana? NATO itu kalau nggak salah dia salah satu saham yang saya sudah bahas juga ya di rekomendasi saham harian. Memang dia sudah mulai naik, tapi perlu diingat di sini ya. Resikonya tinggi di sini ya. Sebelumnya nggak liquid di sini ya. Udah tiba-tiba liquid ya. Kalau nggak salah dia dapat pernah kena suspend atau sebelumnya di sini ya suspend. Kena kasus ini kalau nggak salah dia ada repo juga ya. Saya lupa ya. Nanti cek sendiri ya. Ini masih digoreng-goreng. Ini diusahakan dinaikkan. Ya. Jadi kalau breakout ke atas 186 yang belum punya NATO kalau mau buy boleh aja. Tapi paham resikonya ya. Tiba-tiba dia bisa nggak liquid ya. Likuiditasnya hilang. Nah, suspend ini juga likuiditasnya hilang. Setelah dilepas dia hilang ya. Jadi bisa turun lagi. Kalau Anda nggak siap resikonya lebih baik jangan. Yang mau buy weakness tunggu di 161 atau 143. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang tanya mengenai auto PP. Auto masih turun ya. Jadi uh, jangan buy dulu untuk auto. Kalau mau buy paling tidak Anda tunggu naik ke atasnya ini ya. MA20 masih mengarah ke bawah kan. Jadi masih cenderung downtrend, strong downtrend, tunggu naik ke atasnya ini ya, 2.770. Kalau masih di bawahnya itu masih resiko ya. Jangan buy. Ini masih testing supportnya. Kalau tembus lagi, ini kan sudah ditembus ini lower low ya terakhir ya. Low-nya sempat lower low di 2470. Jadi ini masih resiko bisa turun lagi ke area seperti ini ya. Saya gambarkan sekitar 2.240-an atau bahkan bisa turun lagi dalam di bawahnya 2.000 bisa ya. Ya. Jadi hati-hati kalau sudah punya Arto, bukan Arto, auto ya, maaf, auto ya. Turun banyak 2.500, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Apalagi kalau lower low di bawah 2470 ya jual dulu lah seperti itu. KLBF masih belum ya. Dia terakhir memang sentimen sesaat ya. Waktu itu COVID sempat melonjak, kemudian dia turun lagi. Memang COVID di Indonesia itu harusnya sih banyak seperti Singapura. Tapi pemerintah terus terang aja sepertinya nggak hitung terlalu jelas ya kasus barunya. Jadi kelihatannya kita masih belum melonjak, tapi kasusnya masih banyak. Jadi tetap hati-hati aja, tetap waspada ya. Saran saya sih kalau di ruangan yang banyak orang ya lebih baik pakai masker. Nah seperti itu ya. Terus ada yang nanya, pagi Pak Sunar, em, saya perhatikan ada saham yang bid overnya hanya puluhan atau ratusan, tapi saya perhatikan di running trade dan transaksi buy-nya ada ribuan lot, namun harga sahamnya tidak loncat. Kenapa? Ya. Jadi saran saya ya, jangan lihat running trade, ya bisa pusing ya. Jangan lihat running trade, jangan lihat bid overnya. Kenapa Pak Sunar nggak lihat bid overnya? Karena dulu sebelumnya ya, kalau yang sudah lama di saham terus pernah ngikutin saham grup saya saham profit ya, ada saham yang satu-satu broker ya, katanya sih error, tapi enggak, memang sistemnya bisa. Dia pasang over jual melebihi dari jumlah saham yang beredar. Gila nggak tuh? Over jual melebihi dari saham yang beredar, ya kan? Jadi memang di sistemnya itu memungkinkan, karena di IHSG itu ada beberapa saham yang bisa di short sell ya. Memang short sell itu tidak diperbolehkan, tetapi diizinkan ya. Ya istilahnya BI itu kalau saya pernah dulu waktu seminar di IDX ya, ketemu salah satu uh, direksinya yang bagian operasionalnya gitu ya. Itu dia pernah bilang ya, short sale itu kan saya tanya, Pak short sale itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Tidak diperbolehkan short sale tapi diizinkan. Ya, ada beberapa kasus diizinkan ya seperti itu ya. Ya, jadi makanya itu dia nggak ada batasnya. Makanya ada orang yang pasang overnya melebihi dari jumlah saham yang beredar.
ya seperti itu ya. Anda bisa lihat beritanya kok. Saya lupa sama apa. Eh, jadi nggak ingat saya. Tapi ada pernah kasus ya seperti itu ya. PTRO, apakah masih uptrend? Ini sudah saya bahas di analisa Samaria juga. Uptrendnya masih bagus. Jadi PTRO uptrendnya masih bagus, walaupun terakhir koreksi. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya kan sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Turun bayar 7.000, kurangi posisi, turun bayar 6.350 atau 6.000, paling jauh 6.000 ya, jangan terlalu jauh. Lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness tunggu di area 6.000, 4.980 atau 4.450. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau MA20-nya dipotong lagi ke atas ya nanti ya. Nanti dipotong di 5.000 atau 5.500 kita nggak tahu. Seperti contohnya ini ya. Ini Pak Sunar naik tinggi PTRO tinggalan ya. Tapi suatu saat dia dikasih kesempatan. Ini memang MA20-nya nggak sampai dipotong. Hampir ya. Jadi tapi kemudian dia berhasil rebound breakout ya. Setelah kesempatan untuk buy. Kasih kesempatan buy. Ya naik lumayan cuannya. Kalau pasang trade stop ya sudah cuan ya. Nah, turun lagi. Ini dikasih kesempatan lagi. MA-nya 20-nya melandai. Dia memotong ke atas. Ya kesempatan kita tuh buy lagi. Apalagi ini breakout kan. Volumenya gede. Ya udah buy. Ya. Ya. Selalu dikasih kesempatan kok ya. Apa ya minus di MA20. Catatannya yang penting adalah MA20-nya pastikan masih mengarah ke atas. Arahnya MA20-nya harus ke atas. Kalau MA20-nya mengarah ke bawah ya jangan. Ataupun kalau Anda mau buy weakness ketika dia breakout ke atas MA20-nya ya sedikit aja. Buy-nya bertahap aja sambil lihat kalau arah MA20-nya sudah mengarah ke atas lagi kita tambah lagi. Posisinya seperti itu. Ya. Fokus saya tetap di price action-nya. Saya nggak lihat yang lain-lainnya ya. Nggak lihat kayak brokernya, terus nggak lihat bid overnya, nggak lihat running trade, malah pusing lagi kalau lihat running trade ya. PGO, bagaimana Pak Suntari sudah saya bahas ya PGO ya. Ini volumenya naik, sudah mulai naik ya. Katanya ada sentimen grupnya PP goreng-goreng ya. Ya mungkin aja naik. Makanya saya sebutkan tadi ya, yang ngikutin saya dari awal dia. Ekor panjang ke atas, belum tentu dia bakalan turun. Memang koreksi, tapi dia bukan bukan berarti lanjut turun lagi ya. Reversal dia lanjut turun lagi enggak. Buktinya dia masih bisa higher high. Ini kalau dia ekor panjang ke atas, apa mungkin maksudnya break ke atas 1240? Ini kan panjang ke atas ya ekornya. Oh, sebelumnya aja bisa, ya semua kemungkinan bisa. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Yang sebetulnya di sini ini ada ekornya Mas Sunar. Ternyata dia masih bisa naik lagi kan. Ya kurang lebih seperti itu. Ya cukup ya. Oke, berarti kalau yang belum punya naik ke atas 1240 boleh buy high sell higher atau mau spekulasi buy sekarang boleh stop lossnya 1080 sampai 990. Itu yang PGO yang tanya kan. Kemudian GZCO. GZCO sudah saya bahas di rekomendasi Samarian turun banyak 1370 ya. Turun banyak 1370 lebih baik kurangi posisi. Sebenarnya yang ngikutin saya harusnya sudah pasang trailing stopnya di 153 ya. Ini sudah saya gambarkan loh ya, 153 ya. Enak ya. Sudah saya kabarkan kalau turun ya lebih baik sih kurangi posisi. Turun lagi buy 137 kurangi posisi. Udah gitu aja. Kalau mau buy high sell higher tunggu sekalian breakout ke atas 153 aja. Naik ke atas 153 kita buy, pakai price berikutnya di 179. Ya. Kenapa kok nggak tunggu di bawah aja Pak Sunan? Nah, kalau makin turun makin ke bawah ya berarti selesai. Projectnya selesai. Kita nggak tahu lagi kapan diangkat. Jadi makin turun ya jangan di average down terus. Ya pasang stop loss-nya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya. Kemudian ada yang tanya Harum. Ini masih ada 15 menitan ya. Harum dia mulai rebound tapi masih belum ya. Jadi beberapa saham batu bara memang mulai ada indikasi rebound ya. Ada yang kenceng ya. Ini Harum lumayan kenceng ya. Tapi dia masih di bawah MA20-nya, masih cenderung resiko. Kalaupun Anda mau curi start istilahnya ya, ya boleh aja pakai stop loss-nya 1.300. Kalau terlalu dekat ya pakai stop loss maksimum 1.240. Lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atasnya ini ya. 1.395 paling cepat ya. Lebih baik ya. Naik ke atas MA20-nya. Ya. Yang ikutin saya harusnya aman ya karena sebelumnya ada yang tanya kalau saya ini saya gambarkan ya, ada panahnya di sini ya. Ini jejaknya sebelumnya ya. Jejak digital sebelumnya. Nah, saya bilang kalau dia masih di bawah 1525 kita tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 1525 ya. Ternyata benar kan kalau dia masih di bawah 1525 dia masih resiko. Nah, dia turun lagi kan benar kan yang dikatakan Mas Sunar sini. Ya. Ini ada jejak rekornya kok. Masalah di analisa saham mingguan atau gimana ada. Saya bilang kalau naik ke atas 1525 kita barusan buy kalau mau buy resikonya masih dalam karena ini arahnya masih ke bawah. Ya. Tunggu kalau dalam hal ini karena masih di bawah lagi ya kalau mau buy ya memang turun dari 1525 jadi tunggu naik ke atas 1395 kita barusan buy. Karena kalau masih di bawahnya ini masih resiko.
Jadi gampang banget kok sebenarnya trading di saham itu ya. Yang buat kita susah itu kita terlalu nggak fokus ya. Terlalu dengarkan A, B, C, D, E, F gitu ya. Oh ya, satu hal lagi ya, saya hanya menekankan aja, memang ada ya, ada influencer yang YouTuber itu view-nya jauh lebih banyak dari saya, subscriber-nya jauh lebih banyak dari saya, ya seperti itu ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu belum tentu benar. Saya nggak menyalahkan orang lain atau merendahkan orang lain, enggak. Contohnya ya, ada satu video, nggak tahu itu videonya masih ada nggak ya. Saya nggak mau sebut orangnya juga, nggak mau kasih link videonya nanti eh, resiko juga ya, karena susah ya. Antara pencemaran nama baik UU ITE sama kasih tahu orang itu salah kan, ya beda-beda tipis, nanti tergantung fight lawyernya juga. Nah dia pernah bilang, padahal videonya banyak waktu itu ya. Ya karena waktu itu saham tersebut ya, kalau saya saham GoTo ya, nah itu lagi hot-hotnya waktu itu rebound mantul ya. Eh, dia bilang ya kan, ini ada investor yang sebelum GoTo IPO dia beli GoTo di harga Rp1 katanya. Dia dilihat dari harga nominalnya seperti itu ya. Nah, itu terus terang aja salah besar ya. Nggak ada investor yang GoTo beli di harga Rp1 per lembarnya saham GoTo, nggak ada. Harga nominal itu bukan harga beli investor, bukan harga eh, yang di pasar atau yang harga dijual ke investor, baik sebelum IPO maupun sesudahnya. Jadi jangan bingung. Beda ya, harga nominal itu dia dipakai untuk pembukaan akuntansinya aja ya, untuk bookkeepingnya aja. Jadi bukan harga yang sebenarnya investor beli, bukan. Ya seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya dia sesuai dengan yang dia katakan, ada investor gede yang eh, beli sahamnya GoTo itu di harga Rp1, harga nominalnya yang katanya gitu ya. Ya dia sudah untungnya gede banget dong. IPO-nya untungnya harganya, IPO-nya kan 338 kalau saya. Sudah lebih berapa ribu persen itu untungnya. Kenapa dia nggak langsung jual ya waktu IPO ya? Ya kan banding semuanya. Gitu. Enggak ya, jangan keliru ya. Jadi apa yang dikatakan orang lain itu belum tentu benar, dicek kebenarannya. Yang dikatakan Pak Sunar juga belum tentu benar juga. Mungkin juga Pak Sunar salah bisa aja. Tetapi saya di sini menegaskan saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalaupun saya bilang suatu saham itu buy high sell higher boleh, uptrendnya masih kuat, ya memang masih kuat. Ternyata kalau tiba-tiba dibanting, iya siapa yang tahu? Anda beli dimanapun juga bisa saja dibanting. Contohnya ini Anda beli di tengah-tengahnya Harum. Ini uptrendnya masih cenderung lumayan bagus walaupun MA2-nya melandai ya. Nah tiba-tiba dia bisa dibanting juga, ya kan? Anda beli di bawah, ini asumsinya sudah lumayan bagus ini Pak Sunar. Ya ternyata dia dibanting lagi. Beli di tengah ya bisa dibanting. Beli di bawah pun bisa dibanting. Beli di atas pun dikejar-kejar ya. Apa yang masih bagus itu bisa dibanting. Jadi ngapain takut-takut? Jadi jangan takut ketinggian. Yang penting pasang stop loss-nya ya. Pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya. Ya seperti itu ya. Itu saran saya ya. PGO sudah, kemudian Harum sudah, eh, BNI ya. BBNI itu masih lumayan bagus ya. Dia kan terakhir MA20-nya dipotong ya. Kalau dipotong dari atas ke bawah bisa kurangi posisi ya. Kalau kita lihat BBNI ini memang dia memotong MA20-nya. Ini ada area buy minusnya yang sudah saya bahas ya, 5.000 ya. Jadi kalau yang kena stop loss atau yang belum punya tunggu di 5.000. Artinya kalau turun di bawah 5.000 jangan langsung buy. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 5.000 kita barusan buy. Itu untuk BBNI ya. Mungkin ada yang bilang seperti ini, oh Pak Sunar, turun bawah 5.000 ya kita buy dong langsung koleksi ini loh tuan langsung. Ya sudah terjadi. Gampang ngomongnya ya, sudah jadi ya. Coba kalau kita mundur ke belakang ya, kita cari ke belakang. Ini sebelumnya ya. Ini dia naik tinggi ya, dari bawah dia naik sampai ke high-nya sampai hampir 5.000. Ini sebelum aksi korporasi stock split ya, makanya angkanya koma ya. Ya kan? Nah, dari sekitar dia ketinggiannya sekitar 49 lebih ya, 4.900 lebih. Itu dia bisa turun lagi ya, turunnya bisa dalam. Ya kan? Bisa ke 4.200-an dari 4.900. Jadi semuanya itu ada kemungkinan bisa terjadi, ya kan? Kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Saya pernah kena kena BBNI sebelumnya ya, pengalaman saya. Itu kalau nggak salah dia tahun berapa saya lupa ya. Lama banget sih. Waktu itu kalau nggak salah uptrendnya masih bagus ya. Terus tiba-tiba ada berita jelek. Jeleknya itu kalau salah dia tiba-tiba loss. Kalau salah ini tahun 2015 ya. Nanti dicek lagi ya. Dekat-dekat awal tahun kuartal 1. Setelah laporan keuangan kuartal 1-nya keluar, itu tiba-tiba dia itu labanya turun drastis BBNI-nya. Ini saya cerita aja pengalamannya. Turun drastis. Kenapa? Karena CKPN-nya itu dipotongkan gede. Sehingga dia itu mengurangi porsi dari laba bersihnya. Tiba-tiba laba bersihnya turun ya. Makanya ini drop ya.
Kalau nggak salah Anda bisa cek di sini ya. Ini tahun 2015 awal. Saya sempat cut loss waktu itu juga ya. Ya, favorit saya juga waktu itu. Dia turunnya lama ya, dalam juga ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku ya. Kalau terjadi sih ngomongnya gampang, oh Pak Sunar, kalau kita hold kan masih cuan ini. Ya, kalau kita follow the trend, kalau trennya dia turun, kita jual dulu, kita bisa buyback di bawah. Ya, ya mungkin nggak di sini lah, ini sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya kita bisa lihat di MA20 ya, 20 minggu ya, ini weekly kan. Kalau dia sudah mulai mengarah ke atas ya saatnya untuk buyback. Lumayan kita dapat istilahnya cashback ya. Jual di atas, buyback di bawah. Ini kan dapat cashback kan. Dengan porsi lot yang sama kita dapat cashbacknya. Karena jualnya di harga atas, banyak di harga bawah. Ya lumayan kan seperti itu. Jadi fleksibel aja itu saran saya ya. Nggak semua saham itu sama ya seperti itu ya. Jangan disamaratakan. Kalau turun-turun, balik lagi Pak Sunar, nanti juga balik lagi ke atas. Ya, seperti itu ya. Kemudian gudang garam. Gudang garam masih belum ya. Terakhir memang saya berminat untuk bahas gudang garam cuma karena dia masih cukup kuat downtrendnya apalagi lower low masih belum ya. Kalau sudah punya kalau turun lagi bawah 20.700 jual dulu. Mungkin ada ya sentimen Pak Sunar. Dia kan bangun bandara di Kediri. Ya, ya kalau bangun bandara itu kan nggak mungkin langsung BEP ya. Entah itu nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita nggak akan pernah tahu pasti ya kan. Jadi saya itu tetap follow trennya selama downtrendnya masih kuat ya belum buy. Paling cepat kalau mau buy gudang garam lebih baik tunggu ke atas 22.200 atau naik ke atas MA20-nya ya 21.500-an. Tapi lebih baik tunggu 2200 saja. Ini saya gambarkan ya supaya bisa jadi jejak digital lagi. Jadi nanti kalau turun lagi saya sudah bilang kan paling amannya tunggu paling nggak tunggu naik ke atas 22.200 ya. Karena kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Pak Sunar, saya beli di sini tuh naik ya. Coba kalau ini turun lagi, pasti Anda diem, nggak berani ngomong apa-apa. Karena ini trennya masih turun ke bawah. Ya kurang lebih seperti itu ya. INKP sama Tekim kurang lebih sama ya Pak Yono ya. Nah, tadi Tekim sudah di bawah. INKP dia masih resiko lebih baik jual dulu. Kalau mau buy INKP tunggu naik ke atas 8525. Masih di bawahnya 8525 masih resiko. Tunggu aja. Uh, mau buy Omnigas nanggung ya karena ini supportnya lagi di testing. Sekalian kalau mau di buy Omnigas tunggu di bawah aja 7.000-an atau 7.500 nanti kalau rebound mantul ke atas kita bersampai. Selalu dikasih kesempatan kok santai aja. Ini kan masih turun ya. Kalau dia MA20-nya mengarah ke atas, kalau dia sudah rebound mantul lagi kita buy. Naik ke atas 8.900 pun nggak ketinggalan ya. Enggak, naik ke atas 8.900 kita boleh buy. Mungkin ada yang protes atau tanya, nih Pak Sunar, ini nggak lihat, nah ini turun loh, gagal loh. Ini turun juga gagal loh, gitu ya. Sebenarnya kata ini saya sudah sering berulang kali saya ulang ya. Karena seringkali kita lupa ya konsepnya ya. Ya. Jangan punya mindset kaku ini gagal, kalau ini breakout pasti gagal. Enggak ya, nggak pasti, tapi nggak pasti berhasil juga ya. Yang penting ya pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Mindset-nya harus seperti itu ya. Jangan-jangan Anda buy sekarang, sekarang, kena 8.900 breakout, Anda TP. Padahal bisa terbang lagi ke 10.000 atau 11.000. Kan sayang ya seperti itu ya. Sudah nanggung resiko, cuannya sedikit lagi ya. Ya kurang lebih seperti itu. Antam sudah dibahas ya. ACST bagaimana? ACST masih turun ya. Tunggu aja kalau naik ke atasnya ini ya. Agak jauh memang ya. Naik ke atasnya 160-an lah. 159 atau 160 lah. 160 lah ya. Karena masih resiko, masih mengarah ke bawah MA20-nya dan ini masih kuat downtrendnya. Ya, seperti itu ya. Sebentar ini ada yang leaking jadi suaranya nggak jelas. Kami dulu. SMGR sudah ya. PTPP masih belum. Jadi masih turun downtrend ya, masih kuat ya. Kalaupun mau buy tunggu aja naik ke atasnya MA20-nya. Ya 580 lah. Ini masih testing supportnya 530, bisa turun lagi bawah 498 bisa. PTPP sebelumnya saya gagal ya, saya cut loss ya. Yang terakhir saya ada spekulasi buy. Nah, di sini memang setelah saya buy dia naik sebentar, kemudian dia gagal lagi. Jadi gagal ya, kena stop loss. Jadi saya belum buy back juga PTPP, tapi saya di PTPP nggak terlalu banyak ya. Di ADI sebelumnya cuan ya, PTPP sebelumnya juga cuan juga, tapi coba lagi yang terakhir gagal. Jadi saya masih belum sarankan untuk PTPP. Pani, Pani terakhir saya sudah bahas juga di rekomendasi Samarian kalau salah ya. Yang terakhir masih bagus. Nah, di sini kan ekor panjang ke atas Pak Sunar. Ini target price-nya sudah tercapai ya, 4960. Saya akan ambil dari high yang di sini ya. Dia high-nya sampai 4970 hari Jumat.
Nah, kalau sudah punya, pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 4520 atau maksimum di 4000. Memang agak jauh ya. Tapi jangan pakai 4000 deh, terlalu jauh nanti. Pakai stop lossnya 4410 ya. Nah, memang dia masih sideways. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja naik ke atasnya 4960 atau naik lagi ke atas 4740 kita barusan buy lagi atau buyback ya kalau mau lanjut ya. Jadi ekor panjang ke atas memang sebelumnya dia koreksi sideways lama masih bisa naik lagi masih ada peluang. Uptrendnya masih cenderung bagus walaupun melandai tapi masih oke lah ya. Selama di atas 4000. Tapi kalau terlalu jauh ya pakai acuan 4410 aja. Ya untuk panis seperti itu. Uh, SMGR sudah dibahas. Mungkin yang ketinggalan Anda bisa nonton rekamannya. Archie, BRPT sudah dibahas ya. Archie ini yang saya bahas. Archie kalau kita lihat di sini, ini trailing stopnya sudah saya gambarkan ya. 466. Jadi kalau ngikutin saya harusnya sudah kena trailing stop. Kalau turun di bawah 448, saran saya kurangi posisi lagi. Turun di bawah 426, jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness untuk Archie ini Anda bisa tunggu di 382 sebelumnya saya gambarkan ya. Kalau 382 ya terlalu jauh. Jadi tunggu di 404 atau 426 ya, kalau mau buy on weakness. Ini saya hapus saja yang paling bawah. Jadi kadang-kadang buy on weakness jangan terlalu bawah ya. Resikonya makin tinggi. Buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas seperti ini ya. Mau ini turun langsung tadi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil dipotong ke atas. Jadi pasang automatic order buy aja. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita buy. Buy-nya bertahap aja. Ya. Naik kita tambah lagi average up seperti itu ya. Ini ada tanya Pak Ivan, BBNI bukannya eh, yang CKPN itu bukannya tahun 2021 bukan? Seingat saya bukan 2021. Yang paling parah waktu itu sebelum COVID ya. Jadi yang tadi saya bahas itu harusnya tahun berapa tadi BBNI ya. Pokoknya saya ingat banget ya. Itu serem banget ya. Saya sempat loss juga ya. Uh, Big Cat belum padahal ya. Big Cat blue chip ya. Ya mungkin 2015-an ya tadi sebut saya itu ya. Seingat saya itu. Pokoknya jauh sebelum COVID sih. Ya. Eh, Seperti itu ya. Eh, Kemudian ada yang tanya pembayarannya bagaimana untuk Sunar Live saham nanti Anda bisa chat langsung ke username saya ya yang private ya. Jadi nanti saya kirimkan untuk toolsnya Sunar Live Alert ya cara joinnya gimana. Ya memang itu berbayar tapi nggak semuanya berbayar ya. YouTube free, Sunar Superseed itu bagus free ya seperti itu. Ada yang tanya CFIN, CFIN sudah dibahas tadi ya. Jadi kalau ketinggalan bisa lihat rekamannya di YouTube nanti ya. BBB, dia masih sentimen right issue kalau salah. Saya lupa. Itu harga pelaksananya di atasnya kalau salah ya. Update-nya kapan saya nggak tahu. Saya nggak ngikutin berita terus terang aja seperti itu ya. Ada yang nyindir saya, Pak Sunar kalau bahas saham kok nggak tahu beritanya gitu. Ya memang saya nggak cek satu persatu beritanya ya. Nanti nggak dibahas-bahas nanti ceritanya. Semuanya saya tahu ceritanya atau beritanya atau aksi komunikasinya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Untuk BBB karena dia ada aksi korporasi lebih baik tunggu buy omnibus saja di 300 atau 324 ya. Atau nanti setelah right issue-nya selesai kita lihat kalau dia naik lagi ya kita boleh buy lagi kalau uptrendnya masih bagus. Sementara hindari dulu kalau sudah punya pasang stop loss-nya 324 maksimum di 300 maksimum banget BBB ya. Terus tanya consumer good ya paling INDF sama ICBP aja ya. Tadi ICBP yang saya bahas ya. Yang masih strong uptrendnya ya. Kalau INDF dia masih bottoming di bawah. Tapi kalau mau spekulasi boleh aja. Ini 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sudah saya bahas di meetingnya. Memang dia target price 6750 lumayan menarik ya. Karena beberapa tahun ke belakang ini target price high 6750 selalu tercapai. Ya. Kalau mau spekulasi nyicil INDF sih boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 6500 tambah lagi, naik ke atas 6625 tambah lagi. Yang perlu diperhatikan kalau dia turun di bawahnya 6225 lebih baik hindari dulu. Karena dia bisa turun dalam ya. INDF itu apa aja ya, saya nggak menjelekkan nama perusahaan nggak. Anda bisa search eh, di Google, INDF itu salah satu perusahaan yang transparansinya jelek. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau berkaitan mengenai trading saham, fokus di trennya ya, kita lihat trennya aja. Yang penting ya masih oke lah ya, misalnya. Anda bisa cek sendiri beritanya. Jadi bukan saya yang ngawur nggak ya, Anda beritanya. Pegas masih belum. Ya. Pegas masih di bawah, turun ya. Seperti itu ya. Ya. Kurang lebih sih ini untuk Pegas ya sebentar.
Ini kalau pasang stop lossnya kalau turun banyak 1100 lebih baik jual dulu. Kalau mobile lebih baik tunggu di atas 1185. Jauh ya. Jangan buy on weakness sekarang, resiko. Naik ke atas 1185 kita berusaha buy. Ini saya gambarkan aja macam di jejaknya. Kemudian kalau mau average up ya nanti kalau naik lagi ke atasnya 1220, naik lagi ke atas 1245 seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sekalian mau bilang kemarin ya tadi pagi sih saya lihat ya, mungkin dia ninggalkan feedbacknya kemarin. Ada yang kasih komentar katanya eh saya itu ngawur, disiplin cut loss, nulis komentarnya pakai huruf kapital semua ya. Tapi memang nggak saya tampilkan sih. Kalau komentar yang cenderung menghina atau merendahkan itu saya nggak mau tampilkan, merusak aja ya, merusak komitmen saya juga gitu ya. Nah, terus dibanding-bandingin saya dengan influencer yang lainnya yang subscribernya jauh lebih banyak dari saya seperti itu ya. Eh, tapi saya prinsipnya seperti ini ya. Eh, saya akan katakan apa yang saya menurut saya itu ilmunya benar. Tapi kalau masalah Anda nggak percaya ya terserah ya. Ya disiplin cut loss katanya gitu ya, besar gitu. Nanti loss terus gitu. Tapi kan saya juga sering sebutkan disiplin juga disiplin buyback ya. Artinya kalau misalnya dia uptrendnya balik lagi ke atas ya, kalau kita cut loss ya kita buyback. Kalau uptrendnya sudah berbalik arah ke atas ya, seperti itu. Disiplin dia tuh pada cut loss juga buyback. Kalau Anda cut loss terus ya memang loss terus ini ya, benar. Tapi dia nggak baca sampai nggak nonton sampai terakhirnya kan kalimat saya kan sudah saya sebutkan juga. Disiplin buyback. Gimana pakai trading seperti itu ya. Kalau Anda misalnya investor contohnya di saham inilah bekas, Anda ngotot turun di bawah 1.300 Anda keep terus. Rugi loh. Ini 1.100 sekarang harganya. Ya kan? Ya Pak Sunar itu kan sudah terjadi. Ngomongnya gampang. Mungkin kata-kata saya dibalikan lagi. Nah, di grup saya sudah bilang juga. Turun di bawah 1.345 ini sudah saya gariskan ke sini. Resiko dia. Sungguhan dia gagal dia turun dalam. Ya kan? Jadi jangan terlalu kaku lah ya. Investor boleh, tapi jangan istilahnya itu jatuh cinta ke suatu saham, jangan dicinta sampai setengah mati. Kalau cinta kita itu nggak dibalas ya jangan. Ya, ini meetingnya sudah selesai ya, sampai 10.30 ya sudah lebih nih ya. Jadi ada yang satu pertanyaan lagi, properti memang akhir tahun ini masih lesu, tapi kalau untuk tahun depan masih ada potensial untuk penurunan suku bunga ya. Seperti itu ya. Ada beberapa saham properti yang saya sudah bahas di YouTube juga ya. CTRA yang masih lumayan menarik ya kalau dia rebound lagi. Kemudian BSDE, Pakuwon juga malah turun lagi, jeblok ya. Pakuwon saya kena stop loss ya. Kalau dia naik lagi nanti saya buyback lagi ya. Seperti itu ya. Mungkin satu lagi penutup untuk Edge ya, EDGE ya. Nah, Edge ini masih belum ya. Dia masih testing area Fibonacci retracement 61,8%, masih belum. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau dia turun lagi, turun di banyak low-nya di sini 5.900, lebih baik jual dulu semuanya. Nah, seperti itu ya. Karena kalau turun di banyak 5.900, turun di banyak 5.900, dia bisa turun sampai 4.000 atau bahkan balik lagi ke 3.000-an. Seperti itu ya. Jadi menurut ilmu Fibonacci retracement, koreksi maksimum itu di 61,8%. Kalau dia turun lagi, ya resiko. Kalau mau buy on weakness memang di area sekarang, tapi tunggu rebound ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti dipotong langsung kita buy, enggak. Tunggu rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Ya, seperti itu ya. BRPT sudah saya bahas ya dari tadi ya. Terus di rekomendasi saham harian juga sudah ada ya seperti itu ya. Jadi nanti bisa nonton lagi kalau ketinggalan seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Untuk meetingnya sementara ini untuk sampai akhir tahun terakhir ya. Jadi nanti see you later mungkin di Januari ya, awal-awal ya. Nanti kita pesta pora Januari efek ya. Tapi mungkin di akhir Desember saya akan buat video untuk saham-saham yang potensial untuk Januari efek ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Kemudian di akhir acara ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.